Teman-teman sekalian, kita dudukkan dulu permasalahannya dengan baik. Sebelum alam semesta ini dicipta, sebelum makhluk dicipta, Tuhan itu sendiri. Bagaimana kemudian Tuhan mengadakan makhluk? Saudara James, bagaimana cara Tuhan yang sendiri ini mengadakan makhluk yang tadinya tidak ada menjadi ada? Ketika Tuhan sendiri, tidak ada siapa-siapa, hanya Dia sendiri berdiri sendiri, tidak ada kemudian sekutu. Lalu Tuhan menciptakan, mengadakan makhluk. Nah, bagaimana cara Tuhan kemudian mengadakan makhluk ini? Silakan. Iya, jadi mengadakan makhluk yang mana dulu? Karena makhluk Ya, banyak, Bos. Makhluk yang di luar mana? dirinya. Makhluk di luar dirinya. Kan semua Makhluk yang banyak ada di soalnya. luar. Ada malaikat, ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Jadi makhluk yang mana ini? Ya, semua makhluk di luar daripada diri Tuhan, Oh, semua itu namanya makhluk. Nah, bagaimana cara Tuhan mengadakan? Dengan cara apa Tuhan mengadakan makhluk ini? Dengan berfirman. Dengan berfirman. Berfirman. Oke, apakah Ya. boleh saya sebutkan dengan beryesus? Sama enggak? Enggak sama, beda. Kenapa enggak sama? Apa alasannya? Logos itu Anda harus bedakan di sana. Ini kita tidak sedang berbicara tentang Sang Firman. Kita sedang berbicara yang diadakan. Yang diadakan kemudian Tuhan mengadakan itu semua dengan cara apa? Anda menjawab dengan cara berfirman. Boleh tidak saya menggantikan dengan cara beryesus? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa bisa? Apa alasannya? Karena berfirman itu berbeda dengan Yesus itu. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Berarti yang firman Allah yang telah menjadi manusia itu yang namanya Yesus. Begitu. Iya, oke. Tadi tidak ada sesuatu selain daripada Tuhan. Ketika Tuhan ingin mengadakan sesuatu, maka Tuhan berfirman. Nah, ketika Tuhan ingin mengadakan matahari, Tuhan berfirman. Ketika Tuhan ingin mengadakan Yesus, Tuhan Enggak. Tuhan Beryesus. Enggak seperti itu. bertelur. Enggak. Kenapa Bunda Rama yang jawab? Beranak. Atau berapa ini? Ketika Tuhan ingin mengadakan sesuatu di luar dirinya, menurut saudara Tuhan berfirman. Oke. Nah, apakah boleh saya ganti berfirman menjadi beryesus? Ternyata nggak bisa, berarti Yesus bukan firman. Nah, sekarang ketika Tuhan ingin mengadakan alam semesta ini, Tuhan berfirman. Ketika Tuhan ingin mengadakan Yesus, Tuhan Tuhan menggenapi firman-Nya. Berfirman, Tuhan menggenapi firman-Nya. Tuhan gimana cerita itu? Gimana ceritanya? Sekarang Karena Yesus adalah sang firman maksud itu. Anda. Nah, ini dia. Kalau begitu boleh dong saya mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan beryesus. Apa dengan menciptakan segala sesuatu dengan beryesus kan enggak. Yesus itu kan adalah firman Allah yang telah menjadi manusia itu, yang namanya Yesus itu. Jadi pada saat penciptaan itu firman Allah itu belum menjadi manusia. Jadi Anda katakan beryesus kan enggak nyambung jadinya. Oke. Andai saja bumi ini bisa Di berbicara. mana nyambungnya? Coba Andai saja guru-guru bilang sama saya, di mana nyambungnya beryesus itu, sedangkan pada saat Allah menciptakan segala sesuatu itu, firman itu belum menjadi manusia.
Berarti belum ada nama Yesus itu. Ya. Iya kan? Oke. Sekarang Ayo. ketika kemudian Tuhan ingin menciptakan matahari, apa yang Tuhan lakukan? Berfirman. Bisa tidak saya katakan matahari pada mulanya adalah firman? Nggak bisa. Karena itu ciptaan. Karena Matahari itu diciptakan. lalu matahari ini dari mana? Diciptakan dengan berfirman. Dari mana matahari ini? Dari mana matahari ini dicipta? Dengan berfirman dan roh Allah yang melakukannya. Dengan berfirman maka terciptalah kemudian matahari. Enggak langsung Matahari tercipta. Segala sesuatu diciptakan tuh Allah mengeluarkan firman, ya kan? Roh Allah mendengar firman itu. Roh Allah melakukan sesuai yang didengar, seperti itu. Jadi matahari pada mulanya berasal dari firman. Tadi saya jelaskan tuh guru nggak ngerti. Firman yang dikeluarkan oleh Allah itu kan roh Allah mendengar firman itu dan melakukan sesuai apa yang didengar, seperti itu. Jadi itu penciptaan tuh seperti itu. Iya, Roh maksudnya Allah matahari. yang melakukannya. Matahari, di mana lagi ada perintah roh yang melakukan? Jangan ditambah-tambah. Matahari tercipta dari Tuhan berfirman. Jadilah matahari, maka matahari itu jadi. Oke. Ketika Tuhan berfirman, jadilah hamil wahai Maria. Jadi nggak hamil Maria? Tentang lahirnya Maria itu sang firman itu untuk penggenapan. Enggak. Penggenapan. Ketika kemudian ya. Tuhan, ketika Tuhan mengatakan hamillah Maria, hamil nggak Maria? Kalau Tuhan yang katakan iya, pasti hamil. Hamil. Ketika Tuhan mengatakan hamillah Maria, Tuhan langsung masuk ke rahim Maria gitu. Setelah dia ucapkan di luar, dia masuk ke dalam. Begitu maksudnya? Pak, ini kami Tuhan kami itu ada Bapa, ada firman, ada roh. Iya, oke. Lalu apa yang menjadi manusia ini? Yang menjadi manusia itu firman Allah saja. Firman Allah. Yang menjadi Karena yang menjadi kalau matahari Bapa sama roh yang turun ke dunia nggak perlu lahir lagi, Pak. Yang jadi matahari apa? Firman. Allah berfirman, berbeda dengan sang firman itu sendiri. Saya tahu, saya ngerti. Allah berfirman, saya ngerti. Nah sekarang yang menjadi matahari apa? Firman atau bukan? Allah berfirman. Iya, yang roh menjadi Allah yang melakukannya. Nah, jangan ditambahin. Jadi yang menjadi matahari firman. Bukan firman menjadi matahari. Lalu apa? Allah berfirman, istilah Allah menciptakan dengan berfirman. Nah, itu kalimat yang tepatnya seperti itu. Oke. Bukan firman jadi matahari. Allah mengadakan matahari dengan cara berfirman. Terus Tuhan mengadakan Yesus dengan cara apa? Bukan dengan cara berfirman. Lalu? Firman, James, Yesus. Sang firman itu. Kok jadi lain? Tuhan mengadakan matahari dengan berfirman katanya. Berarti matahari pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Pada mulanya adalah firman yang... Enggak seperti itu. Berfirman itu beda dengan sang firman itu. Loh, berfirman itu pada mulanya adalah kata-kata keluar dari mulut. Betul nggak? James, Yesus itu firman yang hidup, James.
Iya, tahu Di da- saya. Di dalam Yesus itu ada Roh Kudus. Itu jangan diingkari. Nabi Karena Musa, Maria itu mengandung Nabi Roh Musa Kudus. ada Roh Kudus di dalamnya. Berarti Nabi Musa juga Tuhan, gitu. Roh Kudus itu di mana roh siapa yang paling kudus? Ada enggak? Waduh. Karena Jangan pada saat coba sedikit pada berilmu lah. Coba sedikit pada berilmu. saat Nabi Musa membelah laut, Aduh, mengkosong ini. ya Allah ada di situ, James. Kalau Allah tidak ada di situ, James. Bilangan kalau tidak membelah, 11 James. Bilangan Kan Allah 11:25. berfirman kepada Musa, James. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Firman Kemudian itu ada diambilnya 3 jenis, James. turunkan Firman aja ini. Host. tulisan, firman Orang gila ini, lisan, orang gila. Firman hidup. Host, orang gila. Kamu kalau mau ceramah, berkhotbah, tipu-tipu, jualan obat kayak gitu di gereja, jangan depan saya. Nanti ku tampar pakai sundal. Kita diskusi pakai ilmu, pakai data, jangan pakai doktrin. Kalau pakai doktrin, tai sapi juga bisa kau jadikan coklat. Bukan tempatnya di sini. Kita pakai ilmu. Oke? Yesus itu adalah firman, dalam dirinya adalah roh. Emang kau pikir Yesus itu mayat? Kita kembali kepada tema kita. Matahari pada mulanya adalah firman. Kenapa matahari pada mulanya adalah firman? Karena matahari tadinya tidak ada. Ketika kemudian Tuhan berfirman, maka matahari ada. Berarti matahari pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Apa buktinya? Jadilah terang. Mulanya adalah perkataan. Mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sehingga menjadi matahari. Sama seperti Yesus. Mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sampai kepada Maria, hamillah Maria. Apa bedanya? Kalau saya kasih analogi, mesin air Bos, adalah sumber. Dengarkan, beda. Coba saya kasih analogi. Mesin air. Oke, ada keran air. Ketika kemudian keran air diputar, maka yang keluar adalah air. Air ini kemudian menjadi kopi, menjadi teh, menjadi susu. Nah, sekarang kalau ingin menjadikan diri keran air ini sendiri yang terlontar keluar dari keran air, itu bagaimana ceritanya? Kan yang Anda pikirkan adalah matahari berbeda dengan Yesus. Kalau matahari pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah berfirman. Kalau Yesus adalah pada mulanya firman yang berubah menjadi manusia. Dengan kata lain, keran air yang berubah menjadi manusia, yang berubah menjadi air. Itu gimana ceritanya? Yesaya 55 nomor 11. Analoginya Tuh. nggak masuk, Pak. Karena Loh. firman Allah telah menjadi manusia. Ya, Dikatakan firman Allah tadi telah menjadi. kita bawa tadi bunyi ayatnya firman Allah telah menjadi manusia. Oke, Nah, firman telah menjadi manusia, kenapa bawanya ke air? Karena Oke. firman Allah tidak dikatakan Oke. firman Allah telah Baik. menjadi air. Seperti Coba Anda itu. bacakan. Jadi Coba analoginya Anda nggak masuk. Coba Anda bacakan Yesaya 55 nomor 11. Bacakan saya pingin dengar dari saudara. Di luar ini, bos. Oke. Baca. Saya bacakan Alfa- Yesaya. Saya Jangan bacakan. tambah-tambah. Saya tahu ayat Alkitab. Enggak. Saya bukan Kristen yang suka nambah kitabnya orang. Dengarkan Bos, ya. Dengarkan. Ini terjemahan dari kitab kalian ini, dari kitabnya Yahudi yang kalian ambil ini. Kalian tidak tunjukkan original teksnya, entah apa tujuannya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ini firman yang keluar dari mulut Tuhan ini siapa ini? Yesus. Atau siapa Allah. ini? Hah? Allah. Berarti Tuhan keluar dari Tuhan gitu. Allah. Iya, nggak usah pakai ala-ala segala alai bumbung, nggak Iya. usah. Tuhan. Demikianlah Berarti, firmanku. Suara Bosuma keluar dari Bosuma itu apakah Bosuma apa bukan? Bukan. 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 Oh. Oh.
Kamu baru sadar. Tumben saya baru sadar. Nah, Baru sadar saya. coba kamu Berarti coba saya berbicara nih bukan dengan Bos Suma ya, tapi dengan suara Bos Suma ya. kamu berbicara dengan saya, tapi yang kamu dengarkan itu suara saya. Salah. Bukan Bos Suma. Gimana? Bukan Bos Suma, karena apa? Kamu lagi Suara Bos berbicara Suma bukan dengan Bos Suma. saya. Kamu Bukan lagi Bos Suma. berbicara Oh, gepeng juga kepalamu ternyata. Kau nggak bisa diskusi. Sekarang kau coba kamu keluarkan suaramu. Coba kau keluarkan suaramu. Bilang monyet. Coba, saya mau dengar. Coba kau bilang monyet. Bilang Kami monyet dulu. mengharapkan monyet juga. Kami mengharapkan monyet. Kamu ngomong bilang dulu monyet. Monyet, coba bilang gitu. Mengharamkan monyet. Saya mengharamkan bilang monyet. kau coba sebutkan monyet. Kami mengharamkan kata itu. Ya sudah, kau sebut guguk coba. Kami juga haramkan itu. Coba kau sebut babi coba. Kami juga haramkan itu. Wah, inilah kau kemunafikanmu. Coba kau bilang kucing. Kucing. Tidak ada yang saya tidak suruh kau makan guguk. Nah, sekarang apakah kamu kucing? Apakah kamu kucing? Apakah suara saya sama seperti ciptaan itu? Saya tanya, apakah kamu kucing? Kan sudah Tidak kau sama. sebutkan keluar Tidak dari sama. mulut. Kamu mengatakan suaramu adalah kamu. Sekarang suaramu mengatakan kucing. Apakah kamu kucing? Yang keluar itu siapa? Suara saya itu apakah kucing apa-apa? Suara saya itu apakah kucing yang bersuara? Makanya saya sampaikan samamu, apa yang keluar dari mulut kamu itu pribadi baru, bukan kamu. Itu bukan kamu yang keluar dari mulutmu, itu bukan kamu, tapi itu punya kamu. Berarti itu pribadi kamu. Tapi yang keluar Berarti dari yang tadi kamu bilang monyet itu pribadi kamu gitu. itu temanmu yang mengatakan, temanmu yang mengatakan bahwa Yang tadi kamu suara bilang monyet, berarti itu pribadi kamu. Nah, iya, kan suara tadi yang bilang monyet. keluar, Berarti- suara yang keluar dari mulutnya James itu adalah James. Makanya kutanya, coba kamu bersuara monyet. Apakah kamu monyet? Ternyata katanya Kata monyet, berarti bukan. monyet gitu, benar ya? Kan lucu kalian itu. Guru. Lucu Sekarang kan? begini, Nah. kita santai ya guru ya. Ya Begini. santai. Masalahnya Bang Suma. akalmu Bang Suma. Keluarkan mati. kata monyet. Bang Suma, Santai, Bang Suma. tapi akalmu mati. bener. Itu Kamu masalahnya. dulu, biar aku semangat. Saya kasih kesimpulan. Dengarkan saya. Apakah suara yang keluar dari mulutmu? belum Dengar. ada kesimpulan. Apakah Sebentar. yang keluar dari mulutmu itu Tadi yang adalah kamu kamu? katakan apa yang keluar dari mulutmu. Tadi yang kata kamu apa yang keluar dari mulutmu adalah pribadi kamu. Berarti tadi kata monyet yang keluar dari mulutmu. Berarti kamu bilang Katamu monyet, itu gitu, sudah benar? dia, keluar dari dia. Berarti itu suaranya dia, gitu loh. Itu saja sudah bukan hasilnya, tapi dia tuh suaranya. Gitu loh. Kalau lihat hasilnya beda lagi. Oke, itu pendapat kalian. Dia Pendapat saya, apa yang keluar dari mulut kita itu bukan kita. Kalau kalian gimana? Bang Suma itu bukan Bang Suma. Kalau dari saya, apa yang keluar dari mulut saya bukan saya. Kalau Anda Berarti gimana? jangan hapus keluar dari mulut saya, jangan begitu. Pakainya keluar dari mulut orang lain ya. Apa Kan yang berbeda tuh. apa yang Apa yang keluar dari apa yang keluar dari kalimatnya. Wah, Jangan pakai tampar kalimat juga kata saya lama-lama di ya. sana. Gila, dengarkan saya. Sabar Bos Apa yang Suma, sabar. makanya diam dulu monyet. Iya, iya. Apa yang keluar dari mulut saya itu bukan saya. Itu menurut saya. Nah, sekarang menurut kalian Gitu loh. apa? Kita sendiri monyet gitu loh. Kamu balasnya gitu. Nah, sekarang kalian yang keluar dari mulut kalian apakah kalian? Keluar dari mulut saya sudah ada kata saya di sana, berarti berasalnya dari saya gitu loh. Bahlul, gepeng, saya tanya samamu, apakah yang keluar dari mulut kamu itu adalah kamu? Yang keluar dari mulut saya gitu loh. Ya udah, berarti Itu adalah saya. Nah, berarti ketika kamu berkata monyet, berarti kau monyet. Bukan. Loh, berarti loh. Tadi dia Bang Suma, mengatakan apa yang keluar kalimatnya- dari mulut saya itu adalah kalimatnya- saya. Apa yang kalimatnya- keluar dari mulut saya itu Dengar. adalah saya. Berarti Dengar, Bang lahat Suma. yang keluar dari mulutmu itu kamu. Ludah yang Dengar. keluar dari mulutmu itu kamu. James, Dengar. kamu bodoh.
Dengar dulu. Kalimatnya Kamu termakan jebakannya dia. Kamu de- bodoh. Ini dengar dulu. ayatnya, saya Apa bacakan yang ayatnya. keluar dari Kamu mulut terlalu saya? Saya bacakan Kalimatnya ayatnya. saya keluar dari mulut saya. Kalimatnya saya. Berarti berasalnya kan dari saya, seperti itu. Karena ada pertanyaan- kalimat saya di sana. Kamu Kalimat ada nggak yang kalimatnya lebih host? saja Ada sudah nggak jelas. yang ini yang sedikit waras? Dua orang gini gila kurasa. Ada nggak Saya yang boleh waras sih? saya Host? boleh balik bertanya. Cari yang waras di bawah deh. Ini sudah oten nyembah manusia gila lagi. Ini saya udah agak ini tadi hampir lepas otak saya ngobrol sama mereka, Gurunda. Iya. 4 jam saya hadapi mereka. Iya, soalnya di dalam kitabnya mereka sendiri kan, pengakuan Yesus nih, pengakuan Yesus. Ya. Dikatakan gini. Kata Yesus kepada mereka. Ini siapa yang bernapas naga ini? Ini siapa yang Bos. bernapas naga ini? Halo. Aduh, si Weapon ini Kristen apa Islam? Tar. Turun dulu. Pastikan jaringannya bagus dong kalau mau. Mas, napasnya terlalu dekat. Bukan saya. Di dalam Yohanes 8, Cuma. di dalam Apa tambahan Yohanes kalau hitam, 8 nomor Mas. 42, Yesus sendiri yang berkata, jikalau Theos Jengklek. adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku Cuma sebab jengklek. aku keluar dari Kenapa ini Oten yang naik stres ya? Sampah kalahkan semua emang. kalahkan saya dengan ilmu, Bung. Cuma jengkrek, otak minor. Apa yang dikeluarkan dari kata saya adalah Waduh. saya. Berarti tadi kata monyet yang kamu keluarkan, berarti kamu monyet gitu loh. Wah, Kamu tuh nyangkut. Tasaka ya Gurunda mati nih. Justru Yang- saya yang berkata apa yang keluar dari mulut itu bukan saya. Berarti- Kalianlah yang menganggap Yesus itu Tuhan karena keluar dari mulut Tuhan. Kan saya membacakan data tadi kan. Iya. Di, da- di dalam Tuhan, kenapa? Salahnya di mana? Yesaya Nah, salahnya di 55, Yesaya 55 nomor Salahnya 11. di mana? Demikianlah Kalau dia mengatakan firmanku dia adalah yang Tuhan, keluar itu dari salahnya di mana? mulutku. Diam Nah, dulu, di mana dalilmu diam dulu, yang diam dulu, mengatakan bahwa diam dia dulu. mengatakan Diam dulu. sengklek Yesa- kamu cuma makanya kalau Yesaya ngomong itu 55 nomor 11. Gitu loh. Kamu Yesaya galit aku kan? Nah, Gurunda digas Gurunda, dia stuck soalnya. Digas aja Gurunda. Yesaya 55 nomor kamu 11. galit aku kan? Demikianlah firman Apa yang keluar dari mulutku, adalah aku, ia berarti tidak kamu akan itu yang kembali tadi, apa kepadaku yang kamu dengan katakan sia-sia, tadi yang adalah monyet, tetapi berarti kamu ia sendiri akan monyet. melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, sekarang di sini sangat jelas dikatakan, demikianlah firmanku yang Bos, noise. Nah, Mas, berarti Nois. apa yang dikatakan Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah Masih aku Tuhan. moderator, Berarti benar Bos. dia Tuhan. terlalu ribut, terlalu banyak mulut ini. Satu aja yang ngomong, saya sudah pusing dengar. Ini monyet aja yang Apa ngomong. yang dikatakan dia sendiri, berarti adalah dia sendiri gitu loh. Berarti Tuhan itu memang dia Tuhan gitu loh. Karena apa yang dikatakan dari mulut dia sendiri. Nah, di mana dalilnya itu? Di mana Nggak dalilnya? ada dalilnya yang Di nggak mana? ada dalilnya Tunjukkan. yang menyatakan bahwa apa yang keluar dari mulutmu terus kamu mulai mengkoreksi bahwa kamu lakukan salah. Nggak ada. Mana dalilnya bahwa yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan? Mana dalilnya? Lah, dia datang dari mana coba? Dari mana coba? Datang dari mana? Yang Coba, saya dari tanya mana mana datangnya? dalilnya? Dari yang firmannya itu apa keluar. dia nggak bilang Tuhan? Mana dalilnya yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan? Mana? Tunjukkan. Meow. Yang keluar dari Nangis mulut kau. Tuhan apanya yang keluar dari mulut Tuhan? Ya aku tanya kamu, apanya yang keluar dari mulut Tuhan itu apa gitu loh? Apa? Coba.
Pemahaman kamu tuh apa? Firman yang keluar Iya, dari mulut Tuhan itu firman. Nah, Firman itu yang keluar dari mulut dia. Firman itu dia hidup apa enggak? Dia bernyawa apa enggak? Loh. dasar bahlul. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, Ya, ia tidak Tuhan akan itu, kembali kepadaku Tuhan dengan itu, sia-sia, dia sebagai- tetapi Wah, ia dia sebagai- akan itu sebagai bentuk melaksanakan roh, atau apa bentuk yang apa? ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa Lah. yang kusuruhkan kepadanya. Nah, Sekarang ketika berarti keluar di situ firman dia dari punya mulut kuasa Tuhan, gitu loh. ketika Berarti- firman keluar berarti dari dia mulut punya Tuhan, kuasa di situ. jadilah Punya kuasa. matahari. Nah, kenapa dia mengatakan Jadilah itu? Karena dia punya matahari. kuasa gitu Itu loh. firman yang keluar punya dari kuasa, mulut jadi. Tuhan. Iya, dia punya Jadilah matahari. Nah, apakah matahari Nah, ini di situ adalah dia Tuhan? punya kuasa. Di situ Ya, dia monyet. punya kuasa. Sehingga apa? Dikatakan Monyet. Tuhan. Kenapa? Disitulah kuasanya dia. Sehingga dia dikatakan Tuhan gitu loh, monyet. Nenekmu kiper. Dengarkan. Nenekmu Segala kiper juga, sesuatu mamamu juga yang kiper. keluar dari mulut Apa yang Tuhan. dikatakan dia sendiri dari mulutnya bahwa dia adalah Tuhan. Ya dia sendiri mengatakan karena dia punya kuasa gitu. Mana dalilnya bahwa yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan? Mana coba? Loh, kamu juga mana dalilmu tadi? Mana dalilmu coba? Ini Yang Yesaya kamu mengatakan 55 nomor bahwa dia 11. Mana Yesaya dalilnya 55 yang nomor mengatakan 11. bahwa mana dalilnya yang mengatakan bahwa aku bukanlah Tuhan? Mana dalilnya? 2 Yohanes Silakan 1 kamu nomor tunjukkan. 7. 2 Yohanes Tunjukkan 1 di mana nomor dia 7. mengatakan 2 bahwa aku bukan Yohanes Tuhan. 1 nomor 7. Buka kamu, buka. Ya, Buka, kamu lah yang jangan buka. pakai congor. Itu kan bukumu. Buka. Lo buka. Buka. Itu kan Kamu bukumu. Berani berasumsi. Saya cuma menunjukkan berasumsi. samamu. Berani mengeluarkan Itu bukumu. data. Itu bukan Pakai asumsi. fisiknya, data itu bentuk fisik Itu gitu loh. Bukan bukumu. bentuk congor. Kalau kamu Itu bentuk bukumu. congor, Karangan kalau kamu Markus bilang- itu. Kalau kamu menyatakan bahwa itu pakai data, buktikan, keluarkan bentuk fisiknya mana. Bukan Ini pakai nenekmu congor gitu kiper. loh. 1 Yohanes Namamu juga 2 kiper. nomor 7. Ah. Penyesat Mana, itu coba? adalah mereka yang tidak Kamu mengimani tunjukkan Yesus bukti datang sebagai manusia. Nah, dia keluar dari mulut Tuhan sebagai manusia. Nah, ketuhanannya mati enggak? Ketuhanannya mati enggak? Ketuhanannya mati enggak? Bukan masalah ketuhanan Ketuhanannya mati. mati Tuhan itu tidak pernah mati. Ketuhanannya Yesus mati berarti dia enggak? bukan Tuhan. Aku tanya kamu. Aku tanya kamu. Parah. Ketuhanannya mati enggak? Dengarkan. Aku tanya kamu, 1 ketuhanannya Yohanes mati 2 nomor 7. Aku tanya Dengarkan 1 kamu, Yohanes 2 nomor 7. ketuhanannya mati Penyesat itu adalah dia yang tidak beriman, tidak Nah. percaya Yesus datang Yang sebagai tidak manusia. beriman, yang tidak Berarti percaya bahwa Yesus Yesus adalah keluar Tuhan, dari itu mulut Tuhan adalah sebagai Nabi. manusia. Apakah manusia ini Palsu. adalah Tuhan? Yang tidak percaya sebagai Tuhan yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan adalah nabi-nabi palsu dan pengikutnya gitu loh, termasuk kamu monyet ya. Nah, gitu. Kasihan. Jadi Jika Yesus kita itu berkata adalah bahwa kita tidak Yesus berdosa, itu maka adalah kita menipu diri manusia kita yang sendiri. keluar dari mulut Kamu baca Tuhan. sini. Nah, 1 sekarang Yohanes permasalahannya, 1. Jika kita apakah berkata bahwa kita tidak berdosa, Yesus maka itu kita menipu diri kita apakah sendiri. jatuh Dan dari kebenaran langit? tidak ada dalam kita. Jika Apakah kita mengaku jatuh dari dosa, langit Yesus nah, itu? Ternyata tidak. Apakah Berarti apa? yang Apakah keluar apa? dari mulut Ngomong, Tuhan ngomong, itu adalah ayo, firman ayo. yang datang Ngomong, kepada ngomong. Maria melalui Roh Kudus. Jangan Lalu pakai koma-koma kemudian kamu. Maria Kamu kalau sama aku, melahirkan aku main pakai logika Yesusnya otaknya gitu. keluar dari Firman vagina, itu, dari selangkangan. firman itu dia Yesus firman tidak itu dia keluar berupa dari apa? mulut. Fisiknya berupa Yesus fisiknya apa? keluar dari selangkangan. Firman itu berupa apa? Fisik atau enggak? Yesus keluar dari Mau selangkangan, gimana bukan dia? keluar dari Keluar mulut. dari mana? Sekarang kamu Lah, jujur, iya. Yesus itu keluar dari mulut Nah, atau dia keluar mau dari keluar selangkangan? mana? Coba. Sia-sianya ada enggak? Coba. Udah Yesus bisa itu baca, keluar tapi kok bisa dari dibuat Al-Quran itu gimana caranya mulut gitu loh. atau keluar dari selangkangan? Jawab. Yang katanya mendapatkan wahyu. Malu Sedangkan dia. nggak bisa membaca dan menulis. Dia nggak Menghujat. bisa. Tapi Dia gimana malah cara membaca menghujat. Al-Quran itu? Larinya menghujat. Gimana cara dia ini membaca Al-Quran? Larinya menghujat Nah, dia. gimana caranya? Saya bertanya, apakah Yesus Aku itu juga keluar bertanya dari sama kamu, itu mulut bukan menghujat. atau keluar Gimana dari dia selangkangan? bisa membuat Al-Quran, Jawab. sedangkan dia nggak bisa Yesaya membaca gitu loh. 55 Gimana? nomor 11. Demikianlah firmanku Gimana? yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Sekarang pertanyaannya, Yesus itu Nah, manusia oke, siap. yang keluar dari mulut Tuhan atau Yesus itu manusia yang keluar dari selangkangan? Jawab.
Awal mulanya adalah firman dan firman itu Nah, menjadi yang manusia, keluar oke? dari mulut Tuhan itu Awal mulanya manusia adalah atau firman bukan? dan firman itu Yang menjadi keluar manusia. Awal dari mulanya mulut adalah Tuhan itu firman. manusia atau bukan? Awal mulanya adalah firman dan firman itu menjadi manusia. Iya Apa kamu tahu, jawab, coba? tahu segala sesuatu, Awal mulanya adalah segala firman dan firman itu menjadi sesuatu manusia. ciptaan Apa kamu jawab? itu pada mulanya Ketuhanannya adalah tidak pernah firman. mati. Segala Yang mati itu bukan sesuatu ciptaan, ketuhanannya. segala Yang mati itu sesuatu bukan ciptaan itu pada ketuhanannya. mulanya Yang adalah mati firman. itu bukan Semua ketuhanannya. ciptaan Yang Tuhan mati itu pada bukan mulanya adalah ketuhanannya. firman. Walaupun Yang namanya dia datang ciptaan, berupa wujud manusia, yang namanya tapi ciptaan ketuhanannya itu tidak pada mati, mulanya gitu loh. adalah firman. Semua yang disebut ciptaan pada mulanya adalah ciptaan, dan Yesus jelas adalah ciptaan. Silakan. Siap. Izin Kalau di dia pantai yang kemana sana? Di restoran ini. Apa dia boleh kemakai bro? sendiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya nggak bisa. Jangan, nah, taruh. Lah, Biar Oh, iya. netizen Sudah yang bangun, menilai. Cuma, ya. Cuma Iya, kamu iya. duel sama Ini aku. Cuma sebenarnya kalau berani. teman-teman, Ayo, kita tidak ada kemudian kewajiban untuk melayani orang bahlul Kamu kayak gini duel ya. sama aku. Cuman karena Kamu dia sama aku dekat, kalau berani. kita Aku tidak sama nampak kamu di dekat, sini. berdua setelah- Gini Gurunda, gini Gurunda. Kamu mau offline dengan Iya, saya? iya. Siapa namanya? Kamu Siapa sama itu? aku. Duel, Kamu mau duel, by offline dengan one. saya? Aduh. By Kamu one. sama aku duel, ayo. Turun dulu, terus naik lagi. Turun dulu, terus naik lagi. Iya, Karena ini turun nggak dulu, kelihatan di baru naik. layar. Turun dulu, terus naik Cuma lagi. kamu kalau punya nyali, punya mental, punya data, punya ilmu, kamu Terus duel dari sama tadi? aku. Oke. Iya, Kamu mau iya. Ini offline? kita, ini gua akan kasih by one-nya. By one sama Gurunda nggak akan diganggu. Turun dulu tapi naik lagi. Dan kita Iya, gantian. Nanti ngomongnya Atau mau gantian. offline? Anak tunggal Bapak. Apa yang Hey, salah hey. dari firman itu? Kamu mau offline kamu dengan buka saya kembali atau di Yohanes online? 1:14. Kamu buka kembali di Yohanes 1:14. Apa yang salah? Kamu Iya. mau offline atau online dengan Kamu buka saya? kembali di Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia Iya. dan dia di antara kita. Iya nanti Nah, gini loh bre, lu jelasin. Sebagai anak tunggal Bapak. Nanti lu jelasin itu, nanti lu jelasin Gurunda akan menanggapi. Lu turun dulu, nanti naik lagi. Turun dulu, ini nggak kelihatan di layar. Orang nggak tahu lu dialog sama siapa. Ya yang pasti bukan sama monyet gitu loh. Iya, makanya turun dulu, baru nanti naik lagi. Lo gimana aku mau turun? Kamu aja, makanya aku bilang kalau mau debat itu yang sopan supaya aku Iya, nggak maksudnya buka gini debat. bre, coba lu lihat ke layar, ada nggak? keluar dulu, Ada nggak Pak. ini akun lu? Ada nggak? Coba lihat ke layar, Iya. ada nggak? Iya, karena aku udah bersembunyi di antara kalian gitu loh. Nah. Ya ngapain sembunyi-sembunyi? Kalau misalnya berani dan gentle kan kelihatan apa Aku bilang, akunnya. punya- Turun dulu baru naik kalau lagi. punya Nanti dialog. Ilmu punya teknologi dipergunakan, jangan hanya pergunakan. Bre, ini kalau kita rungkatin lu nggak ada hilang. Ya, coba silakan. Kamu juga hilang, kamu juga akan hilang terus kalau aku buat. Ya nggak apa-apa, kita nanti live lagi. Lu mau dialog atau enggak? Coba. Kamu berani rungkat, akun kamu hilang terus selamanya. Ayo, coba kamu. Ya udah coba bes rungkatin aja bes. Gurunya nanti naik lagi ya. Coba. Ini Roh Kudus macam-macam. Gua banyak botol keratinnya nih. Ya, aku sebagai bayang-bayang semu gitu loh, bayang-bayang semu yang datang menghantui Lebih hebat kalian. dari Yesus kau itu. Lebih Aku sebagai Yesus nggak bayang-bayang bisa. semu yang datang menghantui kau, Zuma. Lalu bayang-bayang bencong. Ketemu aja langsung kalau gitu. Ajak Manguni ke sini, temui saya. Ajak Manguni. Ayo sini. Kamu di Saya di Makassar. Saya di Makassar, Bung. Saya di Makassar. Kalau kamu mau ketemu, ayo sudah. ketemu ayo. langsung Ayo, kalau ayo, mau. sini. Kamu jangan Ketemu tahu langsung apa, kalau kamu mau. sekarang kumbang kamu itu. Aja. Oh, ten cuman mulur lebat sampai kuping. Orang kalau mau bertemu, kalau mau pakai akal gitu loh, bukan pakai congor, pakai fisik. Kamu punya Bagaimana akalmu bisa berfungsi Tuhanmu keluar dari vagina? Nah, bagaimana kamu memfungsikan akal sehatmu, sedangkan mulutmu sudah kayak comberan gitu loh. Bagaimana kau pakai akal Tuhanmu keluar dari vagina? Bagaimana Gimana? aku mempercaya ajaranmu, sedangkan mulutmu udah Gimana kayak comberan Tuhanmu gitu keluar loh. dari vagina, Bagaimana? mandi dengan air ketuban? Gimana akalmu bisa berfungsi? Di sini aja, kalian bisa Tuhanmu melihat aku gitu loh. kalau tidak beol 5 hari, Gimana kamu bengkak terima? perutnya kena usus turun.
Tuhanmu kalau habis beol tidak cebok, busuk pantatnya. Yang Itu masuk namanya akal itu. Tuhan Hah? itu punya kuasa. Hah? Jangan Itu Tuhan Tuhanmu beol. maha kuasa gimana? Hidupkan Dia kamu, tidak matikan beol mulutmu aja 5 bisa. hari, bocor lambungnya Tuhanmu. Ucapan Tuhanmu lagi. kalau tidak beol 5 hari, Hati yang kena sebagai usus bayang-bayang buntu. semu yang datang menghantuimu Jumat dan lakukanmu akan tidur malam gak Paham kau? Itu yang kau bilang masuk akal agamamu Makanya aku tuh. bilang apa? Hah? Kamu kalau Kalau hanya serba Maria jadi tidak tabib. ngeden, Maria Kamu tidak kalau ngeden, jabatanmu- tidak ada Tuhan jabatanmu kau. sebagai burunda, Kalau Maria jabatanmu tidak sebagai ngeden, Tuhanmu nggak burunda. ada. Tapi kalau Ini mau kamu bawa akal menjaga katanya. attitude-mu Makanya ku tanya, sama apakah aja Tuhanmu bohong itu gitu bisa loh, ditelaah mendingan dengan akal? Nggak status- bisa. status burundamu Mana mendingan ada ditaruh Tuhan di itu kloset gitu nonotnya loh. dipotong hari Ditaruh di ke-8. kloset, ditaruh di kloset Sudah gitu, mulutnya, ditaruh. nenek, Kalau mama, bicara nenek, yang ma, sejelas burunda, tidak mama, punya kelasnya. nenek. Coba bayangkan kalau Tuhanmu tidak dinetein sama emaknya, apa yang terjadi Aku dengan disiapkan- Tuhanmu? Aku disiapkan menikmati seks 72 Kalau bidadari di Tuhanmu surga. tidak Aku disiapkan nenen menikmati sama seks 72 emaknya, bidadari di surga. mampus. Satu. Pertama, orang pertama yang menikmati. Ya Allah ya satu, Karim, Dua, siapa? ini sok-sok jagoan datang Nah, yang katanya bawa apologet, akal. tapi Tuhanmu mulutnya kayak Thailand comberan. tidak 5 hari Katanya kena usus aku. buntu. Operasi Buktinya usus nggak ada 12 yang jari. Hello, Aduh, bara. Tuhanmu tidak cebok, pantatnya bau 1 kilometer, aromanya tercium. Allahu Akbar. Ini yang kau katakan Tuhanmu dibahas dengan akal. Bagaimana ceritanya Tuhanmu bisa dibahas dengan akal? Tuhannya orang Yahudi mengatakan Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesus, apakah keluar dari mulut Tuhan? Tidak. Lalu Yesus keluar dari mana? Dari vagina. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging, dan daging itu keluar dari mana? Daging itu keluar dari vagina. Yohanes 1 nomor 14. Dan firman itu telah menjadi daging. Daging itu ada di dalam rahim manusia 9 bulan. Ngeden emaknya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai Baru anak ngedel tunggal keluar Bapa, anaknya. penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai Jadi firman anak itu tunggal Bapa telah yang di surga, menjadi yaitu daging. Bapa Maksudnya Allah. Penuh ketika kasih Tuhan karunia dan berfirman, kebenaran. hamillah Maria, Yohanes 1:12, maka hamillah firman Maria itu telah menjadi beroperasi manusia, 9 dan diam bulan di dalam antara perut kita, menjadi dan daging. kita telah melihat Setelah tiba kemuliaannya, masa, yaitu kemuliaan yang daging diberikan itu kepadanya keluar dari mana? sebagai anak tunggal Dari mulut Bapa, Tuhan kasih atau karunia dari dan mulut rahim? kebenaran. Ternyata Firman itu telah menjadi keluar manusia, dari dan diam di mulut antara kita, dan rahim kita telah terus melihat ke kemuliaannya, vagina. yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Keluarlah sebagai anak Tuhannya tunggal Bapa, Oten. penuh kasih karunia dan Kemudian kebenaran. dia menjadi Firman itu bayi telah yang menjadi nenen manusia, sama dan diam di emaknya. antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus haus. Yohanes 1:14.
Yesus Firman itu haus. berusaha. Yesus bisa Kalian mati. dengar kelasnya dia seperti apa? Inilah yang dinamakan Gurunda. Gurunda, inilah yang dinamakan Allahu Gurunda. Akbar, Kalian simak Masya aja gimana Allah. kelasnya dia. Yohanes 1:14. Jadi, Firman itu telah teman-teman menjadi sekalian, manusia dan diam di antara Al-Quranul kita. Karim Dan kita telah kemudian melihat menjelaskan kemuliaan, yaitu kemuliaan yang bahwa diberikan apa yang kepadanya mereka sebagai anak sembah tunggal selain Bapa. daripada Demokrasi, Allah kebenaran, itu kebenaran. adalah Firman itu telah iblis menjadi atau manusia berhala. dan diam di Itu antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Zuma Teklas awal. Kayak muka Isa kayak Suara apa, Bes? Beri kelapa. Ributnya. Suara apa itu, Bes? Masih Gurunda. Apa? Masih ya? Noise banget, Masih Bes. ya? Noise banget, Bes. Iya, apa itu? Mesin apa? Mesin kelapa, parut kelapa. Beli ganja. Oke, silakan dinaikkan lagi tadi manusia alien. Siapa? Laskar Kristus. Kasih timer Saya- bagus. Masih Mas Gurunda. Hilang. Iya, pokoknya saya standby tak pernah bawa nak ku loki panu ya teman kesini. Enggak, jadikan satu host atau siapa gitu. Banyak sekali host di sini. Dek, saya Satu standby, saja. saya standby selalu. Saya standby Satu selalu. aja, Tak pernah satu. bawa nak. Siap. Tidak dinaikkan pakai timer. Naikkan pakai timer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, assalamualaikum Bang Kores. Bang Ibes, itu kalau ada akun hantu, caranya tahu nggak lampu disco? Lampu disco itu yang hanya bisa satu orang saja yang bisa bicara. Jadi yang lain termute otomatis. Tadi udah. Ini semua udah gue coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Walaupun pakai lampu disco itu ya. Iya, itu oke. Simpen dua dulu ya buat kita ini, buat Oten. Tadi dia Faktor ngerti jaringan itu. Dia ngerti itu, mumpung dia lagi apa? Lagi kayak gitu. Nah, dia mencoba mau mengacak-ngacak kayak gitu loh. Jaringannya biarin aja, kalau masih ada naikkan aja kembali. Nggak kelihatan ya dari tadi orangnya itu nggak kelihatan Bang Bes. Cuma apa ya? Ini apa namanya? Setup headsetnya itu nggak mendukung. Jadi suaranya ketelan sama Gurunda kan sedih Iya jadinya. iya iya. Bang Kores, enggak.
apa namanya itu, saya tadi lihat gini, begitu dia bilang penontonnya dibaptis, itu di bawahnya langsung hitam. Nampak nggak lihat? Itu berarti dia emang sejenis hacker gitu sih apa gimana? Emang hitam? Enggak. Bukan enggak. Enggak ada. Jadi Enggak, itu bak itu dulu Ini dilengkapin sama Ini siapa sih yang ngapus nih? Ruk. Hostnya. bak itu dulu sempat dijadiin mainan dulu, tapi di aplikasi sebelah sama tuh kayak gitu juga, jadi akun bayangan kan, akun hantu kan. Itu pakai mode pesawat itu cara bikinnya. Jadi emang bisa disetting kayak begitu. Memang bisa itu. Ada di aplikasi sebelah tapi ya apa gimana caranya ngebug gitu. Ini nih kayak gini caranya nih, kayak gini ya. Lihat. Coba. Nah, kita lagi menanti. Menanti Oten naik manusia. Gurunda, tadi Iya, untung gimana, sama dia tuh tenggelam dia. Jadi suaranya tuh lebih dominan Gurunda. Jadi dia tuh suaranya tenggelam banget. Enggak jelas. Iya betul. Aduh soundcard gak sih? Kurang lama. Tunggu ya. Gini. Ini kan 2 slot untuk Kristen nih, biar berjalan diskusinya. Jadi mohon maaf kalau ngerasa Islam untuk dibatalkan permintaan naiknya, karena apa? Saya pusing, bingung. Jadi kalau ngerasa Kristen aja yang minta permintaan naik ya teman-temannya. Mohon banget dimohon. Karena saya pusing. Ini banyak sekali. Suaranya Ibes kayak dalam ember loh. Suaranya mau kok ngerobot, Bes? Kayak dalam terlalu ember. dekat. Terlalu jelas lagi. Udah ini suaranya. Udah. Ya, lumayan. Lumayan. Tadi saya kedeketan tadi. Enggak, maksudnya gini, teman-teman yang dibawa, saya mohon banget dibatalin dulu permintaannya. Karena apa? Ini mau dinaikin Kristen 2 slot, biar apa? Biar diskusinya berjalan. Kalau semuanya standby di bawah, malah nambah. La haula wala quwata illa billah. Ya udah kita yang turun, mereka naikkan. Iya. Enggak, nanti akan ada. Kita jadi body typing ya. Iya. Iya. Matu wetu Gurunda. Matu wetu tuh. Tuli milau mana seneng kanu pada, apalagi kalau udah full terus Nanti minta permintaan, nanti akan ada di mana? Penuh bes. Gurunda gua minta izin dari belakang, gua WA, gua turunin dulu, gua naikin terus dia gua gedein. Silakan ngomong. Cek 1 2. Ya, suaranya Berhasil. Bang Kores, ajarin saya mau masuk ke room mereka tuh kayak gini. Sudah bisa dong kita ke sana dengan pola gini. Udah bisa. Jadi kita nggak akan di-kick. Ajarin, saya juga diajarin. Kita nggak di-kick lagi dong. Bang Zuma jangan diajarin, guys. Iya siap Gurunda. Aku ini ya Hujapri ya. Wah, keren. Luar Ajarin. biasa. Jadi akun siluman ini. Betul. Bagus ini. Gurunda. Bisa naikin. Berisik Kores. Oh iya. Maaf. Oke. Bang Nandar. Gurunda, Bang. sebentar ya sama teman-teman ya. Black Mamba. Yeps. Oke, masih kenalkan suara saya? Kenapa Ya, dari sekian banyak orang yang meminta abang memilih saya, Bang? Iya, karena kamu memang belagu kan, maunya banyak penonton baru kau mau naik, terus maunya diskusi sama Gurunda. Sekarang kamu diskusi dengan baik dan benar, awas kalau nggak benar cara lu diskusi, gua kick lo. Oke, silakan Gurunda. Bos. Siap. Saya permisi buang air kecil dulu, bosku. Oh iya. Udah standby kan diskusinya? Bang Kores nanti saya DM ya. Penting nih. Oke.
Saya suka kali kayak gini nih. Karena kalau saya naik, kadang-kadang saya bahas filsafat kayak gitulah sama orang nih, dikit langsung. Kalau kita main ke akal mereka Udah. langsung dikit. Ya makanya jangan pakai akal ngarepin mereka. Posisi ini ya, posisinya Bang Kores kok bisa ditempati orang lain, Bes? Bisa. Oh, Iya bisa-bisa aja karena kan ini setengah keluar setengah masuk ini. Wah, ini Kores besok-besok pasti di roomnya Oten ini kayak gini dengan mode kayak gini. Enggak, Dia apa pikir namanya? enggak, mereka tadi ngasih tuh waktu tadi nggak tuh gitu? gua ini. Tadi tuh gua sebenarnya sengaja rungkatin semua. Gua kira dia ikutan rungkat juga, ternyata enggak semua. Terus gua lihat, wah, nggak ada yang minta permintaan, pada keputus. Ya udah gua rungkatin aja, dikit dipikir takut kali gue ngerungkatin. Bang Luga aja sering kayak gini kok. menguasai room ini katanya kan. Waduh. Siapa namanya tuh, Bes? Tapi kalau nggak salah caranya gini nih. Ada kaitan sama mode pesawat kan Bang Kores? Iya memang jaringan Ya, akan dibikin tanggung. semacamnya itu, semacamnya. Terus Sama ada habis itu ada apa? Ada aplikasi yang di apa? Aplikasi yang kayak apa ya? Aduh, apa sih yang berbayar itu? VPN. Bukan yang VPN ya, bukan. Apa sih yang dia menyangkut location juga tuh. Nah, itu jadi tek gitu. Barengan terus ya udah gitu aja. Suaranya seksi kali. Bisa nggak Kak, suaranya diganti Res? Oh iya, maaf kepencet. Ini aku lagi jadi Dewi. Enggak, tapi mohon maaf ini kok ada konten kreator 2 berdampingan di sini, 3 lagi. Mohon maaf ya, maksudnya kok konten kreator biasanya kalau konten kreator itu bukan jadi tamu. Maaf. Ini siapa sih yang ngomong? Ya Bang Kores saya kan? ngomong. Roh Kudus. Bukan Ibes itu, ini saya. Bes, mulai ikutan. Bang Kores itu sensei udah diajarin belum Bang Kores? Ya, Iya nanti gampang. udah. Biar tutorial dulu sensei sekali. Jangan. Jangan. Jangan, ntar kamu dikerjain juga sama lawan kita. Kalau kalian tahu. Enggak, langsung ganti room aja Gurunda, langsung ke room mereka. Ntar aja. Enaknya room siapa ya buat uji coba nanti Gerunda? Di Sidi King. Ikana boleh Sidi King seru. Bombong. Sebenarnya ini udah lama ini ya. Teknik ini udah lama. Udah pernah dikerja itu komal-komal oten sama si anggur asam itu. Sampai dia bilang, kenapa? Kan dia diskusi terus dia masuk. Dia bilang, kok ada yang kayak suara, apa itu suara Tuhan? Aku Yesus. Ya anggur asam bilang begitu. Suara Tuhan. Tempatnya Mikana itu, tempatnya Mikana sama Kalau terus dulu di sakit tempat- dimasuki. Di tempat aku Udah ini lama Bunda, itu. Nabi Luga. Mau naik lagi? Nabi Luga pernah kayak gini. Ini yang pipis tadi kok 2 jam pipisnya. Bang Kores coba cosplay jadi Yesus, Bang Kores. Udah Sweet. jangan. Bang Suma Diskusi boleh Black saya Sweet. bertanya? Siap Bunda Rama. Oke, yang manis ya caramu Black Sweet, lanjut. Siap. Bos coba pinjam mata saya. Pinjam mata saya Bos. Tapi Halo ini nggak Christine bisa, Mary. Bang Kores. Christine Mary. Halo Christine Mary. Satu, dua. Bukan tempat pansos di sini Ten. Di sini tempat diskusi. Pansos di tempat Presiden King sana yang penontonnya cuma 2. Dasar. Oke, Gurunda Bang Suma. Mas. Izin boleh saya bertanya Bang Suma? Ya, kan dari kemarin. Ya, Ya. menurut Gurunda. Baik, saya akan jawab. Gini, Menurut Gurun, kalau yang kamu tanyakan itu Kan cara belum. menyelesaikan permasalahan. Oh, belum ya.
Dia diam aja tuh. Silakan Black. Sudah, boleh saya berbicara? Ya silakan Black Sweet. Lama sekali dong. Oke, menurut Bang Suma, ya, ada tidak manusia yang suci? Ada tidak manusia yang suci? Banyak manusia suci. Semua manusia lahir dalam keadaan suci. Tidak ada manusia lahir bawa dosa. Oke. Dan ketika dia hidup menjadi dewasa, dia masih tetap suci, ada tidak? Ada. Kalau mereka kemudian taubatan nasuha, ada. Banyak. Tidak, di yang konteks yang saya berikan ini dia tidak berbuat dosa sama sekali, Bang Suma. Kalau di kami itu seperti para wali. Mereka itu orang-orang suci, orang-orang kudus. Para nabi, mereka adalah orang-orang suci. Bahkan kalau kita melihat dari ajaran Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Jum'ah ayat 2, Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengajarkan manusia bagaimana manusia itu bisa suci. Jadi inti dari Islam adalah mensucikan diri, wa yuzakkihim. Umat Islam dituntut untuk suci kemudian. Iya. Ada yang noise? Bagaimana kalau saya mengatakan manusia paling suci itu Isa Al-Masih itu sendiri? Kalau Isa bisa jadi karena dia adalah nabi. Yang masalah ini Yesus. Kenapa Bang Suma ragu-ragu? Kalau Yesus itu adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini yang pernah hidup. Bang Suma itu sudah salah Bang Suma. Tidak salah, Bu. Jangan berasumsi demikian, Bang. Kenapa Yesus karena kita mati umat terkutuk? Manusia menuhankan dia, Abang mengatakan dia itu tidak suci, Bang. Kenapa Yesus mati terkutuk? Bang, jangan jangan pindah topik, Bang. Nanti kita ke situ. Iya, makanya. Bang, dalam bagaimana Anda menerima tidak kalau saya katakan Isa Al-Masih itu suci? Paling suci di dunia. Isa Al-Masih suci. Kalau Yesus kagak. Iya. Tidak. Anda menerima itu tidak kalau saya mengatakan Isa Al-Masih manusia paling suci di dunia. Isa Al-Masih itu suci, bukan paling suci, tapi suci sama seperti para nabi yang lain. Bagaimana kalau Allahnya Gurunda itu yang mengatakan Isa Al-Masih itu paling suci? Tidak ada dalilnya. Malaikat diutus kemudian kepada Bunda Maryam untuk menyatakan aku diutus untuk menyampaikan kabar gembira tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Surah Maryam ayat 19. Ya. Surah 19 ayat 19, Bang. Iya. Itu Allah, di situ Allah yang berbicara loh. Iya, terus apa masalahnya? Bukan. Itulah kenapa saya mengatakan manusia paling suci? Bang Suma tidak menerima itu. Karena tidak ada dikatakan dia yang paling suci. Bukan, tapi ini perkataan Allah di surat Maryam 19 itu. Bukan perkataan saya, Mana ada dikatakan di situ manusia paling suci? Tidak. Innama ana rasulu rabbiki liahabalaki gulaman zakian. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Yesus tidak suci dia. Siapa yang berbicara? Malaikat Jibril yang mengatakan itu atas perintah Allah. Oke, berarti Allah yang berbicara di situ mengatakan bahwa Isa itu. Kenapa Anda tidak menerima kalau Isa itu suci? Kalau kau dekat di sini, kelempar galon kepalamu. Udah aku bilang saya beriman Nabi Isa itu suci, masih dibilang gak suci. Apaan sih? Yang tidak suci itu Yesus, Tuhanmu. Tuhanmu itu adalah manusia yang paling kotor di antara seluruh manusia yang pernah ada di atas muka bumi. Beda. Siap. Bang. Bagaimana seorang yang suci
bagaimana Isa yang begitu suci keluar dari selangkang manusia menurut Bang Suma gimana? Loh, kan udah ku bilang tadi, semua manusia lahir dalam keadaan suci. Apa kamu pikir rahim manusia itu najis? Berarti Isa kotor atau tidak, Bang? Menurut Bang Suma, kalau dia keluar, kalau dia dikatakan Allah itu dia suci, menurut Bang Suma dia kotor atau tidak, Bang? Suci, Bambang, suci. Oke, berarti Isa itu suci ya? La haula wala quwata illa billah. Suci lah, Nabi Isa itu suci. Harusnya Anda takar, Anda harusnya nakar. Di dalam kitab saudara Yohanes 16 dikatakan di sana nomor 14-nya, ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Dari surah Maryam ayat 19, beliau dimuliakan. Kalau di kitab saudara Anda baca Lukas, dia dihinakan. Baca Matius, dia direndahkan. Nah, berarti roh kebenaran yang datang itu datangnya ke baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan kepada penulis kitab saudara. Oke. Jadi bolehkah saya berbicara ketika Isa dilahirkan melalui selangkang, Isa itu kotor, tidak suci, Anda terima tidak? Tidak, itu bersih dia, suci dia. Ya, begitu pula dengan kita orang Kristen. Kalau Anda mengatakan hal demikian, pasti kita tidak terima. Yesus dari lahirnya sudah najis dia. Dia lahir di kandang binatang. Berarti Isa juga. Di mana dia lahir kandang binatang? Isa lahir di bawah pohon kurma. Bagaimana seorang ibu di bawah pohon kurma? Pohon kurma itu bersih. Bagaimana Maryam? Auranya harum, udaranya asri, udaranya segar. Sudah hamil 9 dia sanggup menggoyangkan pohon kurma itu, dapat menjatuhkan buah pohon kurma itu. Bagaimana Anda berpikir logika, Bang? Dalam sejarah tidak mencatat, Bang Suma, dalam sejarah tidak mencatat kalau Isa Al-Masih itu lahir di pohon kurma. Hanya kalian saja menambah-nambah itu. Serius, jangan membodoh-bodoh. Kamu mau ngajarin saya? Saya ajarin kau biar kau itu berbicara itu sopan sedikit. Baik. Jangan katakan Tuhan saya, itu Tuhan saya, bukan Tuhan kamu. Ilmuwan Yahudi menemukan biji kurma yang diperkirakan berusia 2000 tahun silam. Nah, sekarang tolong tunjukkan ilmuwan mana yang menemukan pintu kandang domba tempat Yesus lahir. Kita adu data. Kita adu data. Ayo. Tunjukkan kandang binatang atau palungan bekas 2000 tahun yang lalu yang bisa dibuktikan bahwa Yesus benar-benar ada, bukan fiktif. Yang lahir di kandang binatang itu. Tunjukkan. Nggak ada kan? Ada atau tidak ada, Pak Mansur? Bang Suma. Hei, ada atau tidak ada? Bang Suma. Ada atau tidak ada? Palungannya, dinding kandangnya, atau kain horden yang digunakan, Bang Suma, yang ada di kandang binatang itu ada nggak yang bisa dijadikan bukti? Kalau sekarang ilmuwan menemukan adanya biji daripada kurma yang diperkirakan 2000 tahun yang lalu. Nah, sekarang lagi dibudidayakan tuh di sana. Dan itu diperkirakan ditemukan di tanah Yudea. Kalau abang berbicara tentang kelahiran Isa Al-Masih di bawah pohon itu orang Yahudi tertawa abang, serius. Orang Indonesia kalau lahir di kandang binatang gimana? Kalau lahir di kandang binatang gimana? Itu fakta. Nah, mana coba kasih bukti. Apa yang bisa kita buktikan? Bang. Apa yang bisa kita buktikan? Pura-pura bodoh, Bang. Serius, jangan berpura-pura bodoh. Saya katakan sama saudara, 2000 tahun silam di tempat kelahiran Yesus itu sudah ada pohon kurma, terbukti ditemukannya bibit ya oleh para ilmuwan dari orang Yahudi sendiri, mengatakan bahwasanya memang daerah tempat Yesus lahir itu dipenuhi oleh kurma. Nah, sekarang mana buktinya? Mana ilmuwan mana yang menemukan adanya pintu kambing kandang kambing? Mana ilmuwan siapa yang menemukan? Ditemukan palungan tempat bayi Tuhannya Bang Suma Kristen. Siapa yang temukan itu?
Bang Suma, oke. Itu aja Boleh terus. lanjut, Bang Pantaskah? Mungkinkah? Bisakah? Kau karang lagu aja kau. Bertanya Bang aja. Suma takut menjawab, Bang Suma. Ya. Dasar pelawak. Pantas Saya seorang katakan manusia yang kepada suci, dengarkan. pantas seorang manusia yang suci dapat duduk dengan Allah bersama-sama dengan Allah, Bang Suma. Apa Pantaskah ini seorang Doraemon? manusia hamba biasa, Bang Suma, Ini kenapa kau kenapa? takut? Kenapa? Apa yang ingin kau sampaikan? Pantaskah Apa yang seorang ingin manusia kamu biasa jual? dapat duduk? Apa yang ingin kamu jual ke saya? Apa? Apa yang ingin kamu menurut jual? Bang Suma pantaskah tidak? Iya, menurut Bang Suma pantaskah tidak seorang manusia biasa duduk dengan Allah bersama-sama dengan Allah di hadiratnya Allah? Enggak ada Dan tidak manusia mengalami duduk kematian dengan sampai hari Tuhan, enggak ada. Itu apa pula duduk bersama Tuhan? Apa pula? Ini bukan ajaran dewa-dewa. Kalau dewa-dewa itu duduk mereka di atas, di arwana, itu di Pulau Kayangan mereka duduk bersama dengan Tuhan, dewa besar, dewa kecil. Ini bukan ajaran dewa-dewi ini. Duduk-duduan. Nirwana, bukan ikan arwana. Papan. Itu ajaran Yunani yang kalau Isa, Bang Suma, Isa bagaimana lagi, kalau Isa lagi. Bang Suma, kenapa kau bersama membenci Tuhan? Isa ya kau? Kenapa kau membenci Isa sekali kau? Loh, memang kamu sudah akui bahwa Yesus itu Isa? Kenapa kau membenci Isa? Kenapa saya tidak boleh bahas tentang Isa? Kenapa? Ada apa dengan Kenapa kau? jadi saya yang benci Isa? Tompel. Kenapa kau bilang Isa lagi? Iya, maksud saya kenapa kamu nggak bahas Yesusmu yang lahir di kandang binatang itu? Kenapa kau bahasnya Nabi Isa? Nabi Isa itu nabi, bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Yesus. Oke, nabi, tapi dia tidak mengalami kematian. Nabi, tapi dia tidak mengalami kematian. Tunggu, saya baca dulu riwayat hidupmu. Saya lihat dulu di sini ya. Kebetulan saya dapat informasi dari emakmu. Tunggu. Lah, kalau ternyata kamu dilahirkan usia 5 bulan kandungan kau. Wajar kau ngomong kayak gini. Bang Suma, bikin malu-malu, serius Bang Suma. Jangan kayak gitu. Saya bertanya dengan baik-baik. Obatmu kemarin kau minum. Hanya kau kurang sehat. Sekarang begini. Saya bertanya tentang Isa Al-Masih. Bagaimana Bang Suma tidak mau menjawab Nabi saya? Isa alaihissalam itu adalah nabi yang diutus yang tidak oleh mengalami Allah kematian. kepada Bani Israel. Iya, yang tidak mengalami kematian. Bang Suma terima itu tidak? Masih hidup sampai hari ini. Sampai hari ini itu Isa Al-Masih. Ilai wa kana Allahu azizan hakima. Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surah berapa tuh, Bang? Surah ayat berapa di hadiratnya itu, Bang? An-Nisa. Surah An-Nisa. Ayat 58. Barrafa'ahullahu ilaihi. 158. Gepeng. Berarti Bang Suma tenang, slow. Berarti Isa sekarang berada dengan Allah ya, begitu Bang? Tidak berada dengan Allah. Terus perkataan di situ abang baru saja mengatakan kalau Isa di hadiratnya Allah. Iya betul. Tetapi iya betul. Itu perkataan Allah, bukan perkataan Bang Suma. Jangan Bang Suma tambah kurang. Ayo lagi. suka kau lah. Terus apa lagi? Jadi apa lagi? Suma terima tidak kalau jadi Abang Suma terima tidak kalau Isa ada dengan Allah bersama-sama di kehadirat Allah. Maksudnya Nabi Isa alaihissalam itu berada pada tempat di mana Tuhan Allah menyimpannya, menaruhnya. Di mana? Bang. Pada tempat yang hanya Allah yang tahu. Bang, 7 turunan Bang tidak dapat kalau Isa ada di langit. 7 turunan tidak.
Entahlah, kau suka-suka kau lah, suka-suka kau lah. Iya, iya. Nabi Isa ada di Kenapa surga Abang ya, membenci sama Nabi Isa? duduk bersama dengan Yesus di sana. Ya, terus apa lagi? Anda membenci sekali Nabi itu. Ini apa Kalau yang ngomong benci? Muhammad, Siapa Muhammad yang berbuat benci? dosa? Kenapa kau tidak membahas Nabi Isa? Apa orang ini? Saya tanya samamu, apakah Nabi Isa itu sama dengan Yesus? Oh ya beda. Tapi kenapa Ya, ketika saya bertanya beda. tentang Isa kau mau lari? Beda. Bagi kami Nabi Isa itu manusia yang mulia, terkemuka di dunia, di Iya, akhirat, diangkat oleh saya Allah, pikir- diselamatkan oleh Allah. Udah selesai. Iya. Nah, sekarang kita bahas Yesus. Terkemuka di mana, Bang? Di dunia dan di akhirat. Oke. Bukankah dia itu yang bukankah Allah yang seperti demikian? Bukan. Terkemuka dan di akhirat? Bukan. Oh, berarti bukan. berarti Allah kamu tidak terkemuka begitu. Nah, gila gepeng. Lama-lama kutusuk lubang hidung Kau yang pakai gila, linggis kau nanti. Bang, kau Apa yang hubungannya gila. Kau dengan baru Allah? Nabi Isa itu manusia. statement kayak Gepeng. Mau Iya, dia yang terkemuka, yang mau dia terkemuka, Anda katakan ke yang belakang, Lah, kok mau Anda dia membenci sekali Isa terhormat, mau dia Al-Masih? terkenal atau apapun itu, dia statusnya sebagai manusia. Iya, Nah, sekarang manusia yang kita tidak bahas mengalami Yesus. kematian. Iya, Bang, nah Bang, sekarang kita bahas manusia yang Yesus. tidak Sekarang mengalami kematian, Anda terima kita tidak? bahas Yesus. Sekarang kita bahas Anda Yesus. terima tidak? Saya terima Panu. Ini Oke, mulut sudah alasan penuh apa? Panu. Alasan Udah apa turunkan Allah ini mengangkat Nabi host, Isa, Bang? turunkan. Orang gila ini. Cuma host. kau tak Habiskan waktu. Udah kamu pergi cebok pakai air 1 sendok. Udah. Bukan tempatmu di sini. Gurunda boleh? Iya, silakan. Nah, jadi masalah Nabi Isa, kita juga harus bedakan mana arti kehadiran dan kehadirat. Arti hadirat itu ada ta itu kalau di dalam ilmu nahu dinamakan talil ma'ani. Talil ma'ani itu untuk menunjukkan kepada sesuatu, ibarat gini, Tuhan kan tahu apa yang kita tahu. Dan kita juga pasti percaya adanya Tuhan. Maka arti hadirah di situ seperti Nabi Isa ada di kehadirat Tuhan. Kita juga bisa mengatakan kalau kita ini ada di hadirat Tuhan. Arti hadirat Tuhan apa? Dalam pantauannya Tuhan. Dan kita juga bisa mengatakan Tuhan itu di hadirat saya. Arti Tuhan itu di hadirat saya bagaimana? Itu menunjukkan di mana daripada hati kita bisa mengenal Tuhan. Itu masalah di hadirat. Ada satu hadis Nabi, kapan Nabi bertemu dengan Nabi Isa, yaitu di langit kedua dalam Isra Mi'raj. Ada hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh, bentar saya buka datanya, yang di kisah pertemuan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Al-Asqalani. Apalagi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Hamad Ibnu Salamah dari Sabit dari Anas radhiyallahu an. Nah, saat Nabi Muhammad berada di langit kedua, saat itu Nabi Muhammad bertemu dengan Isa. Arti hadirat tersebut bukan Isa itu berada di samping Allah, namun berada di pada sisi-sisi langit yang Allah ciptakan. Seperti itu. Oten nggak bisa terima yang kayak gitu, Dek. Yang kayak itu aja tadi susah. Apalagi mau dijelaskan. Iya. Tapi iya, edukasi Masya Allah. buat kita semua yang ada di sini. Alhamdulillah. Silakan host, naikkan lagi host. Tapi jangan yang gepeng kepalanya host. Iya, lagi dicari Gurunda. Soalnya banyak banget, lebih dari 50 orang yang minta permintaan. Untuk teman-teman yang dibawa bisa kerjasamanya. La ilaha illallah. Aduh. Jadi ada tadi Gurunda kan yang dia bawa ayat 19. Itu jawabannya di ayat 20. Jadi studi kata suci, arti katakan dia adalah seseorang anak yang suci. Saat itu dijawab di ayat 20. Apa kata daripada Maryam? Bagaimana mungkin aku yang tidak disentuh oleh lelaki tapi aku mempunyai seorang anak? Di mana saat itu Maryam bertemu dengan Jibril kan? Nah, itu maksudnya bagaimana? Menunjukkan apa arti kata suci? Arti suci disebut suci daripada segala tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa Maryam itu ataupun Nabi Isa itu adalah anak daripada seorang penzina. Demikian. Wassalamualaikum. Kalau saya perhatikan tadi ini anak, dia tuh berusaha untuk menyerang Banyuma, tapi dia nggak ngerti bahasa Indonesia, gitu. Ibarat kata ada orang yang ngajarin ikan berenang,
begitu. Dia mau kita menuhankan Isa. Oke, ada yang baru masuk, silakan direspon. Aduh, sama aja ini. Iya, ini sama. Tambah dia ini. Laskar Surgawi. Izin ini emang aduh banyak banget yang minta. Aduh, kasihan gue telok mana manre lah. Saya moderator aku pilih, guys. Kasih moderator aku pilih Kristen. Oh, ibu Rama paham ini ya, ngerti ya berarti ya? Iya. Siapa aja? Laskar Surgawi gimana? Laskar Surgawi kok baru-baru. Selamat malam Bang Juma. Selamat malam semua teman-teman di sini. Kembali jumpa kita. Iya, jumpa lagi kita. Tadi seru Bang ngomong tentang Isa. Iya. Mohon maaf noise, mohon maaf Gurunda. Iya, Gurunda izin kayaknya ada ini deh. Apa colokannya kurang kecolok atau coloknya Suara kurang ser kayak apa ya? Kayak ada nyamuknya gitu ya. Kayak apa ya? Pokoknya suaranya tuh kayak nggak enak gitu didengar. Krek. Masih. Aman. Nah, masih. Nah, masih. Engkau suara-suara Pak Gandram boleh Mondri. Ya. Nah itu pegang apa itu? Tiba-tiba kayak tek gitu. Ada yang dirapet-rapetin. Masih ada. Yang longgar udah nggak coba. Masih Gurunda apa ya? Kenapa ya? Masih ada suara Vespanya. Iya Marat. Keluar kickback coba, baru naik lagi. Coba udah turun hilang. Ki. Ya hilang karena di mute. Ya udah Laskar Surgawi, ada yang mau disampaikan. Silakan. Ya Bang, makasih ya. Ya. Kalau malam ini aku bisa bertanya sudah Bang, bisa nggak? Boleh. Oke, saya bertanya ini Bang. Nah, gini bang ya. Boleh Anda bertanya, tapi misalnya kalau Bang Juma atau udah dijawab, boleh Anda menyanggah, tapi menyanggahnya dengan keilmuan, bukan dengan asal menyanggakan begitu ya. Masih ada noise-nya? Aman Gurunda. Oke Bang Handi, ya. nggak apa-apa. Tapi Ya, di sini silakan. kayaknya ada Bang Daman nanti yang kalau misalnya saya agak keluar dari itu kan bisa di-handle sama Bang Daman. Bang Daman filsafat kan? Ya silakan Bang nanya. Oke. Ya silakan. Nanti gini Bang, aku bertanya itu Al-Quran. Yang enggak aku tanya itu apakah Al-Quran itu firman Allah apa bukan? Itu. Silakan. Siapa nih? Ke saya. Boleh gantian Siapa sama Bang Juma. bertanya? Oke. Secara abang mau secara apa nih? Secara filsafatnya? Atau secara apa nih? Gimana lah Bang, jangan terlalu lebar juga, biar nggak panjang. Nah, itulah makanya lebar kalau dari filsafat lebar Seperti makanya. Kata Bang Handi, nggak usah melebar dulu. Misalnya kalau saya menyangka tidak. Ya udah sesuai firman kata Allah udah dijawab. atau perintah Firman Allah filsafat, udah. Al-Quran itu nggak ada campur tangan Nabi Muhammad, murni firman Allah udah dijawab. Lanjut. Ketika firman Allah itu menjadi Al-Quran Bang. Iya. Firman Allah menjadi Al-Quran. Itu firman Allah ya. Ketika Enggak. Firman Allah itu Al-Quran murni 100% firman Allah udah. Itu firman Allah yang firman Allah bukan disampaikan. Al-Quran. Firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad yang kemudian dibukukan. Ya udah, lanjut Bang Juma. Iya kan firman Allah yang dibukukan itu kan firman Allah apa bukan? Jadi kalau mau jawaban panjang, abang tahu nggak perbedaan kalam nafdi dan kalam lafdi? Nggak tahu ya? Pasti ya. Nah, kalam nafdi itu
yaitu kalam yang tidak terjemah dan tidak ada yang mengetahui bagaimana kalam tersebut. Apa yang diturunkan kepada Jibril? Yang diturunkan kepada Jibril adalah pemahaman daripada kalam yang tak terjemah tersebut. Hingga akhirnya Jibril paham apa yang harus disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dari balik daripada semua kalam nafdi, bukan berarti bahwa Allah Ta'ala ngomong langsung kepada Jibril. Enggak, namun dengan kun fayakunnya Allah, Jibril secara tidak langsung memahami apa yang harus disampaikan terhadap Nabi. Hingga akhirnya dia sampaikan. Karena perpindahan daripada kalam nafdi tadi yang sejatinya adalah milik Allah berpindah ke dalam pola pikir ke dalam pewahyuan Jibril, dan itu menjadi makhluk saat itu dengan bahasa-bahasanya, dan akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad orang Arab, dibukukan dalam bahasa Arab. Nah, arti kalam nafdi itu bagaimana? Seandainya sampai sekarang dan saat ini Anda bakar semua Al-Quran di dunia ini, namun kalam Allah dan semua hukum Allah masih berlaku sampai sekarang. Seperti itu, Bang. Kalam lafsi tadi ya bang, nafsi ya bang, nafsi atau lafsi itu? Iya, kalau yang disampaikan, yang sampai kepada Al-Quran ini kalam lafdi. Arti kalam lafdi itu pun kalam lafal, apapun yang tertulis dalam bentuk itu pena, dalam bentuk itu sebuah tinta, dalam bentuk itu sebuah kertas, itu dihukumi sebagai makhluk. Namun apakah kalam Allah Ta'ala yang kadim itu, di mana kalam Allah dibakarkan Al-Quran, bagaimanapun hukum Allah tetap berlaku. Ibarat dan gini, contoh yang paling mudah aja. Kalau abang bakar semua Al-Quran di seluruh dunia ini, apakah kami tidak mengenal Nabi Muhammad? Apakah kami tidak mengenal Allah Ta'ala? Apakah kami tidak mengenal semua hukum-hukum Allah? Insya Allah kami masih kenal sholat, masih kenal puasa, sekalipun Al-Quran itu dibakar. Itu arti kalam Allah yang tak akan pernah hilang, bang. Lanjut. Oke bang, makasih ya bang. Jadi firman Allah ini akan, yang lafsi ini akan terurai dalam makhluk ya bang ya, diturunkan ke malaikat. Ya, karena sejatinya pernah disampaikan oleh Bang Nefros juga, apapun yang disampaikan kepada makhluk itu akan menjadi makhluk. Apa yang menjadi makhluk? Kalam lafdinya. Nafdi Allah Ta'ala nggak ada yang tahu. Karena nafdi tahu nggak gimana bang? Nggak ada awal pada kalamnya, nggak ada akhir pada kalamnya. Seperti itu bang. Kekal ya bang ya? Kekal. Oke, kekal ya bang ya. Tadi udah dijelaskan secara rinci. Benar. Tentunya firman Allah ini Allah ya bang ya, yang kalam lafsinya ini. Oh enggak. Oh, firman Allah bukan Allah, yang lafsinya ini. Yang lafdi ini Allah. Artinya gini, abang harus tahu dulu apa perbedaan mausuf, apa perbedaan zat. Ibaratnya gini, berlari abang, apakah itu abang? Tidak. Namun kapan abang berlari? Saat abang mau berlari. Paham? Kok nggak paham ya? Don't know lah, nggak tahu cara bilang berarti. Cara analogi. Ibaratnya gini bang, sifat abang, kapan ada abang itu berkulit putih? Saat zat abang ada, namun masih dikatakan sebagai zat, enggak lagi. Namun abang sudah dikatakan sebagai kata-kata tiada. Kalam lafdi ini seandainya dibakar, apa yang menjadi makhluk daripada kalam lafdi? Seandainya Al-Quran ini dibakar, dia sah untuk dibakar, maka dia dinamakan dengan kalam lafdi. Segala sesuatu yang menjadi makhluk. Namun apa yang dikatakan kalam nafdi? Kalam yang tak pernah terjemah dan gak ada yang tahu. Contoh bang, pada perkataan aku pergi ke pasar, itu ada kata aku pada awal dan kata pasar pada akhir. Itu menunjukkan kalam manusia yang ada awal pada kalamnya, ada akhir pada kalamnya. Namun kalam Allah bagaimana? Gak ada yang tahu. Coba cek dulu mic-nya Bang Juma, izin ya. Bang Juma, mic-nya gimana Bang Juma? Udah bang. Udah ya. Ya udah, terusin. Lanjut. Bang. Kalau untuk uraiannya seperti itu, berarti tidak bisa kita ngambil kesimpulan ya. Jangan oke aja, gantian lah. Ya, materinya ketinggian, saudara Laskar, materimu terlalu ketinggian bang. Terlalu. Benar. Iya. Maksudnya nggak bisa diambil ya. Terserah Anda. Mana itu ya? Nggak. Alhamdulillah Muslim di bawah udah paham, udah cukup. Begitu doang. Ketinggian ya? materinya Laskar ini. Nggak ada yang tahu ya bang ya, kalau firman Allah itu. Ya, firman nafsi, firman majas. Nafsi berarti yang ada pada diri Allah. Nggak ada yang tahu. Kalau majas itu adalah dampak daripada firman yang diantarkan kemudian oleh malaikat Jibril. Majas Al-Quran terdiri dari kertas tinta. Itu firman Allah. Tapi tinta dan juga kertasnya itu bukan firman Allah. Paham enggak di situ? Sama seperti Yesus. Keberadaan
Yesus itu berasal dari firman nafsi, kehendak Allah. Lalu kemudian yang terlontar pada kehendak Allah inilah yang disebut makhluk, menjadilah Yesus. Maka Yesus bukan Tuhan. Yesus itu bukan kalam, tapi berasal dari kalam. Dia adalah makhluk yang berasal dari kalimah. Seperti itu adanya. Jadi kalau dikatakan alam semesta ini, kita semua ini berasal dari kalam nafsi, berasal dari kehendak Allah, kehendak Tuhan. Tetapi kita bukan Tuhan. Sama seperti ketika Anda berkehendak makan nasi, maka nasi itu bukan Anda, tetapi kehendak makan nasi itu adalah Anda. Gitu loh logikanya. Jadi sangat salah ketika kemudian Yesus itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Ini maksudnya adalah asal muasal terciptanya Yesus itu berasal dari kehendak, firman nafsi, firman dari Tuhan itu sendiri. Sama seperti ketika saya ingin makan nasi, maka makhluk yang ada di sekeliling saya, yang mendengarkan itu, yang ada di bawah kuasa saya, seketika mengambil beras, mencucinya, menanaknya, memasaknya, lalu kemudian menyediakan di meja makan. Maka nasi yang ada di meja makan itu adalah pada mulanya adalah kehendak Bang Suma, sehingga istrinya mengambil beras dan memasaknya, lalu menyediakannya di atas meja. Itu maksudnya, pada mulanya Yesus itu adalah kehendak Tuhan. Lalu kehendak Tuhan menginginkan agar Maria hamil. Setelah Maria hamil, maka keluarlah Yesus. Maka Yesus pada mulanya adalah firman, artinya Yesus pada mulanya adalah kehendak Tuhan, sehingga dia tercipta menjadi makhluk Yesus. Sederhana kok itu. Gitu Bang Oke, Laskar. Jadi uraiannya mengambil contoh pada naturnya Yesus. Yesus dua natur, nafsi dan nafsi. Sama kayak Al-Quran, nafsi dan nafsi. Yesusnya satu natur, dia manusia. Yesus itu cuma satu natur. Yang mengajarkan dua natur itu siapa? Penganut ajaran paganisme, yang nantinya menjadikan manusia ini adalah punya sisi keilahian. Itulah Kristen. Nah, sedangkan Kristen ini bukan ajaran Yesus. Kristen ini adalah satu kepercayaan yang mengambil Yesus, mendudukkan sebagai Tuhan. Yesus tahu enggak? Tidak. Oke Bang Juma, kalau Abang mengatakan Yesus itu satu natur, artinya dari mulut Anda sendiri, satu natur itu akan Anda akui sebagai Tuhan karena satu natur. Loh, kalau dua bagaimana natur, bisa? Bagaimana bisa saat Bentar, saya jelaskan kepada Anda. Kalau dua natur, Anda akan memisahkan di mana nafsinya, di mana nafsinya. Jika dua natur dalam kepribadian Yesus, nafsinya adalah firman-Nya, nafsinya adalah daging kemanusiaannya. Sama kayak Al-Quran. Kalau Al-Quran saya robek kertas dan tintanya, yang saya robek dan saya sobek itu adalah kalam nafsinya, bukan kalam lafsinya. Kalam nafsinya itu kekal. Demikian juga dengan Yesus. Yesus jika saya salibkan, yang saya salibkan itu kalam nafsinya, bukan kalam lafsinya. Kan dua natur. Karena pada keimanan Kristen itu firman-Nya menjadi manusia. Dalam keyakinan Islam, firman itu menjadi Al-Quran. Tapi di dalam Al-Quran itu ada dua natur, ada lafsi, ada nafsi. Demikian juga firman menjadi manusia, ada dua natur, ada nafsi, ada lafsinya. Makanya ketika Abang mengatakan Yesus satu natur, artinya dari mulut Abang sendiri akan mengaku satu natur ini adalah Tuhan. Nggak bisa bedain, dagingnya pun Abang akan sembah. Gini. Kertasnya pun akan Abang sembah. Di gereja mungkin bisa kau ngajar kayak gitu. Gini. Kalau Anda berbicara mengenai Yesus, Anda harus cari sepadannya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Anda ingin berbicara mengenai Al-Quran, sepadannya itu adalah Taurat, kitab Taurat. Itu aja dulu. Kalau Anda ingin mencari yang sepadan, jangan Anda dudukkan Al-Quran dengan Yesus. Gak sama. Al-Quran itu sepadan dengan
Taurat, Injil, itu baru sepadan. Oke? Yesus Pak. mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan. Nah, yang diperintahkan Yesus untuk disampaikan itulah firman yang keluar dari Allah, dari Tuhan. Kalau Yesus itu manusia, baginda Rasulullah Muhammad SAW juga manusia. Tugas mereka sama, mengajarkan manusia, membimbing manusia untuk menjadi jalan menuju kepada Allah. Yesus adalah jalan menuju kepada Allah. Rasulullah Muhammad SAW juga jalan menuju kepada Allah. Bedanya, Yesus hanya untuk Bani Israel, baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, termasuk Anda. Yesus bukan untuk Anda. Yang untuk Anda itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Anda tidak percaya, tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus mengaku aku diutus untuk seluruh umat manusia? Enggak ada. Ada enggak dalilnya Yesus mengaku hanya untuk Bani Israel? Ada. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Kalau Rasulullah, litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia, kaffatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Yesus tidak, hanya untuk Bani Israel. Bagaimana caranya supaya Yesus untuk seluruh manusia? Harus ada yang merubah ajarannya. Harus ada yang membajak ajarannya. Harus ada yang menjadi serigala. Supaya diambil ajaran Yesus itu dirubah untuk seluruh umat manusia, untuk kepentingan satu golongan. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Jadi terlalu tinggi, materinya terlalu tinggi, Anda nggak sampai ke sana. Oke, Anda. Jadi, uraian dari saudara Juma meminta data mana Yesus mengatakan bahwa dia datang untuk menyelamatkan seluruh umat. Sebelum saya masuk ke sana, di akhir kesimpulan ini nanti saya jawab datanya itu. Saya demikian dulu dengan yang pertama tadi. Jika saya mendudukkan Yesus sama seperti Rasul Nabi bagindamu Muhammad, sementara Yesus itu punya dua natur, Muhammad itu punya satu natur. Yang mengajarkan Anda Yesus dua natur siapa? Bentar Bang, saya uraikan nanti. Kenapa bisa saya jawab. mengatakan Yesus? Kenapa saya mengatakan Romawi Yesus yang mengajarkan Anda, gereja, bapak-bapak gereja asal mula. Mereka adalah orang barat yang ngajarin Anda Yesus itu dua natur, selayaknya Zeus, selayaknya Krishna. Oke, biar saya selesaikan dulu. Oke, silakan. Tidak bisa Rasul Muhammad disetarakan dengan Iya, memang nggak bisa, karena dia lebih tinggi, tugasnya lebih, yang diemban lebih besar daripada Yesus. Kalau sudah nggak bisa, artinya kita nggak bisa menduduki setara Nabi Muhammad sama Yesus. Tapi skala ciptaannya sama, sama-sama ciptaan, sama-sama manusia. Yesus dalam Alkitab nggak ada data bahwa dia itu diciptakan. Ada. Coba tunjukkan data itu kepada saya bahwa Yesus. Bentar dulu, saya stop dulu bentar. Bentar dulu. Bang Juma, kok sepertinya masih belum kondusif mic-nya itu loh. Di YouTube di mana-mana itu banyak yang klaim kok suara Bang Juma gitu. Gimana ya cara perbaikannya ya? Benar-benar gangguan suaranya. Kalau Bang Juma ngomong sih hilang gitu. Mungkin di apa sambil dicas ya Bang Juma? Sambil dicas apa gimana? Atau mungkin pakai mic eksternal beliau? Ya, coba dulu. Bang Juma, coba cek lagi. Sebentar ya, biar kondusif aja sih. Sorry ya Laskar ya. Ntar dulu Laskar. Sabar semua teman-teman yang ada di YouTube, yang ada di sini juga. Sebentar. Solusinya ganti baru, itu baru semua itu punya Bang Juma. Coba Bang Juma dicek lagi.
Masih noise. Nah, aman. Lanjut. Oke. Masih noise ya? Enggak. Agak kendali 86,5. Suara kodok. Tapi agak-agak noise ya. Masih. Kok bisa Udah sih ada noise tipis-tipis gitu. Oke, lanjutlah, udah cukup. Oke ya Bang, boleh saya lanjut ya? Ya. Demikian juga Al-Quran. Al-Quran dibantu mengatakan dua natur, dibantu dengan tafsir. Yesus dibantu dengan ilmu pengetahuan Tritunggal, makanya dia dikatakan dua natur, sama-sama dibantu. Enggak ada 100% dari firman mengatakan firman ini akan menjadi dua natur. Demikian juga Al-Quran. Kalau SWT enggak pernah mengatakan Al-Quran ini dua natur. Bro, kenapa sih kamu, bro, izin dulu bro, kenapa sih kamu samakan Tuhanmu dengan Al-Quran? Kenapa demikian saya samakan? Karena tadi Bang Juma mengatakan sama seperti Yesus. Makanya Jadi, saya ikuti. Ibarat kata Al-Quran itu kan ada kertasnya tuh. Yang mana yang Yesus? Yesus yang kertas ya? Kalau di barat Al-Quran itu ada yang kertas yang disebut dalam lafsi. Lafsi kan artinya jad. Yesus adalah kertasnya. Yesus adalah dagingnya yang lafsi. Oh, jadi Yesus adalah kertasnya. Iya, Yesus adalah kertasnya. Oke, baik, dapat kedagingannya. Iya. Ada dua natur dia. Ada udah cukup, udah dapat Bang Yuma. Yesus adalah kertasnya. Dapat. Cepet kan kalau didapat udah. Udah. Abang, oke, mohon maaf ya sedikit ya. Jadi saya anggap saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Di mana kalam lafdinya yaitu Yesus ya. Di mana Al-Qur'an juga kalam lafdi yaitu Al-Qur'an gitu kan. Ada kalam lafdi yaitu kalau menurut Anda nafdinya adalah Bapa, menurut kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Bedanya saya dengan Anda, saya tidak menyembah Al-Qur'an. Namun saya menyembah Allah taala. Anda mengatakan lafdi sebagai Yesus, namun Anda menyembah kalam lafdinya. Siapa yang salah sekarang? Sederhananya Yesus adalah kertasnya, udah. Anda tidak biar mungkin cepat dipahami oleh netizen. Jadi teman-teman, Al-Quran itu tertulis di kertas. Ya, Yesus itu adalah kertasnya. Ya, tulisannya itu adalah Tuhannya. Kan gitu. Lanjut. Kalau Al-Quran belum dipisahkan, Bang Daman enggak mungkin tidak menyembah Al-Quran. Al-Quran firman Allah loh. Ya, kami Masa tidak menyembah firman. Kita kesampingkan. Kami nggak menyembah firman. Udah, sebentar, Bang Juma, udah dapat Bang Juma. Yesus adalah kertasnya, Bang Juma, udah dapat. Lanjut. Ya udah jelas, berarti Yesus adalah ciptaan, udah selesai. Karena memang Bang begini. Bang Daman mengatakan kami tidak menyembah firman. Ya sudah. Ya memang. Mana ada manusia menyembah firman? Iya, berarti firman Allah itu bukan firmannya dari Allah. Loh, gimana ceritanya nih? Firman yang masih noise ya? Masih Gurunda tadi yang sebelum ini aman. Apa itu? Kayak ada ngecas gitu, kayak ngecas. Padahal saya nggak ngecas loh. Saya nggak ngecas. Ini jernih. Lah ini nggak ada ngecas saya. Ini jernih. Oh, mungkin dari sini ya. Dari situ Gurunda. Ya itu, jangan diapa-apain itu Gurunda. Udah. Masih aman. Udah enggak? Udah jernih. Udah itu dilepas saja, jangan dipegang lagi. Ya, udah. Iya. Jadi kami umat Islam itu ketika Anda mengatakan setara firman Al-Quran, kami nggak nyembah Quran. Karena Al-Quran itu adalah kertas dan tinta. Tetapi muatan daripada isi Quran itu berasal dari Sang Ilahi. Ilahi inilah yang kami sembah. Gitu loh. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti dia bukanlah Tuhan. Karena dia tidak berkata-kata. Kisah para Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesaya 45 nomor 7.
yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semua ini, yang membuat Yesus menjadi Tuhan, yang membuat semua alam semesta. Berarti Yesus masuk dalam level ciptaan, karena dia dibuat. Alam semesta ini dibuat oleh Tuhan. Yesus dibuat kagak? Dibuat. Berarti Yesus, alam semesta sama-sama dibuat. Berarti dia kadarnya adalah ciptaan. Udah selesai. Saya juga bisa bernarasi seperti Anda. Ya silakan. Jika kertas kosong bisa berbicara, dia akan mengatakan, saya tidak berbuat apa-apa dari kertas kosongku ini. Tapi ketika kertas kosong ini dituangkan oleh firman Allah, maka saya tidak bisa mengatakan ini kertas kosong lagi. Tidak, saya mengatakan ini sudah kertas tulisan. Demikian Yesus, dia secara nafsinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dari daging itu. Tapi ketika daging itu dituangkan firman Allah, saya tidak bisa mengatakan bahwa dalam diri Yesus itu adalah utusan. Tidak mungkin. Sekarang begini, ketika Al-Quran itu dikatakan memiliki tinta, memiliki tulisan, apakah dia Tuhan? Bukan. Ketika tinta yang dalam kertas itu adalah tinta firman Allah itu sendiri yang dituangkan, saya tidak mungkin mengatakan itu bukan firman Tuhan. Kalau kertasnya saya mungkin mengatakan itu bukan Tuhan. Tapi apa yang dituangkan, dituliskan, nggak nyambung ini. Nggak apa-apa, Bro, jadi menurut Anda, waktu Yesus dalam kandungan dia masih kertas kosong ya, belum diisi ya, Bro. Kalau Yesus dalam kandungan masih kertas kosong, sejak kapan Yesus itu diisi supaya dia berisi firman? Sejak umur berapa? Silakan. Oke. Kalau Yesus dibangkitkan di atas perut Maria. Ya. Dibangkitkan dengan dikandung masih kertas kosong. Nah, iya, dia dibangkitkan oleh roh. Iya. Begitu. Bukan dikandung masih kertas kosong. Setelah dilahirkan, kapan dia berisi kertas kosong itu? Oke, nanti saya ke sana pelan-pelan. Iya, silakan. Aduh, agak berisik banyak mah. Hai, kedosi Gurunda. Oke. Ya udah, terusin coba. Di dalam kandungan masih kertas kosong. Nah, setelah dilahirkan di usia berapa Yesus kosong ini diisi sehingga menjadi dua natur? Silakan. Oke. Setelah Yesus dilahirkan, barulah di umur 30 dia dibaptis. Dari situ dia bisa dikatakan dituangkan firman Allah. Sebab waktu dia dibaptis ada suara dari langit. Baik, udah paham. Jadi di usia 0 sampai 30 Yesus ini masih kertas kosong. Nanti 30 tahun baru keisi. Siapa yang ngisi? Siapa yang ngisi, Bro? Silakan. Oke. Siapa yang ngisi? Ya, siapa yang ngisi dia waktu umur 30 tahun? Yang mengisi kalam nafsi ini adalah kalam nafsi. Firman-firman Tuhan yang mengisi daging ini. Oke. Proses siapa yang ngisi, bagaimana cara mengisinya kertas kosong ini? Iya, pertandaan permulaian bahwa firman itu akan menyatu dalam daging ini ketika ia dibaptis. Dan terdengarlah suara dari langit. Kepadanya ia aku berkenan. Dari situ baik. Bapa melakukan pekerjaannya di dalam diri Yesus. Oke, terakhir, apa saja yang diisi dan apakah yang pertama yang mengisi kertas kosong Yesus ini? Kan ada Markus, Matius, Yohanes, Lukas. Urutan pertamanya apa yang dia isikan? Yang mengisi itu apa? Yohanes 1 kah? Atau apakah begitu? Oke, Bang ya. Ya. Kalau tentang Yohanes, Markus, Lukas, mereka itu adalah saksi yang siap mendokumentasi akan Injil ini. Karena mereka dipilih. Begini Bang, ilmu apa yang pertama mengisi kertas kosong dalam diri Yesus? Apa yang pertama yang mengisinya? Yang mengisi pertama kali memperkenalkan Allah itu roh. Baik. Yang mengisi Yesus sendiri atau ada yang ngisi Bang?
daging nggak bisa mengisi dirinya sendiri, Bang. Oh, berarti itu apa namanya? Bapak berkehendak menjadikan suatu daging, dan daging itu nanti. Iya. Baik, Bapak ini kan sendiri daging kertas mengerjakan. kosong nih. Ini daging kertas kosong. Dari Ya. 0 sampai 30. Pas dibaptis, nah terisi tuh. Nah, ada Bapak yang di surga mengisinya. Apakah Bapak langsung turun mengisi atau ada melalui perintah orang lain atau ada malaikat yang mengisinya? Bagaimana? Iya, Bang, aku ngerti. Ya, Makanya silakan. di usia 30, disitulah Rasul Yohanes mulai bernarasi. Oh, jadi Yohanes yang mengisi ilmu ke Yesus. Bukan maksudnya mengisi ke Yesus, maksudnya mulai bernarasi Yohanes bahwa Jangan bawa Yohanes dulu. Ini Yesus dalam kandungan kertas kosong. 0 sampai 30 kertas kosong. Setelah 30 tahun baru kertas Yesus kosong ini berisi. Siapa yang mengisi dan bagaimana cara mengisinya dan apa yang pertama-tama yang diisi kepada Yesus. Silakan. Oke, boleh saya jelaskan? Monggo. Iya, waktu umur 30 tahun tiba waktunya. Maka Yohanes bernarasi seperti pasal 1 sampai selesainya. Setelah ia dibaptis oleh Yohanes, suara dari surga terdengar. Inilah anak yang aku perkenankan. Kepada dia aku mendengar. Pokoknya kira-kira begitulah. Nah, dari situ misi dari Allah Bapa ini itu mulai dikerjakan dalam diri Yesus. Dia yang menjadikan daging ini untuk ia bersaksi dalam diri sang daging ini, karena sang daging ini bersaksi, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, atau Oke, bro, Bapa yang mengutus aku. Bro, Yohanes 17:8 itu udah terisi kan, menerima firman, berisi. Firman apa yang pertama-tama mengisi kertas putih ini, bro, sama Yesus? Firman apa yang pertama? Firman yang diisi itu perkenankan. Yang mana itu? Yang mana yang dari perjanjian surga baru itu, Bang? Yang dari mana? surga itu, Bang. Oke, ini lanjutkan Bang Nyuma. Terus Bang Nyuma udah ada poinnya gitu loh ya. Ini ada, kita kejar dulu nih Bang Nyuma. Apa yang pertama-tama mengisi kertas kosong ini dalam diri Yesus? Mudah-mudahan mic-nya udah bagus. Lanjut. Oke, Bang ya. Jadi ini diskusi tanya jawab apa kita Masih bernarasi noise. bisa. Lanjut. Oke, Bang ya. Ketika Yesus dibaptis, dari situlah pertandaan permulaan misi dari Allah Bapa ini akan bersaksi dalam diri daging ini. Aduh, daging ini ngomong kemana kosong. Tapi nggak ada artinya Anda ngomong, Bang. Saya bukannya nggak menghargai, tapi apa yang Anda jelaskan ini apa? Saya menjelaskan, Bang. Anda ingin mempersamakan Al-Quran dengan Yesus gitu? Bukan saya yang mempersamakan, tapi karena abang tadi, ketika kita berbicara Al-Quran, abang cuma menyinggung Yesus. Saya mengatakan jika Al-Quran kamu punya dua natur dibantu oleh Ngomong lagi lah bro, capek bro dengernya bro. Ngomong apa dari tadi? Belajar ngomong dulu lah. Al-Quran itu dari Allah, malaikat Jibril, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituangkan dalam kertas melalui para sahabat. Ada 4 tangga dari sumber, lalu kemudian pengantar, lalu kepada tujuan, lalu kepada penulis. 4. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesus ini apa? Yesus dari Allah, malaikat Jibril, Maria, Yesus. Lalu di mana unsur ketuhanannya? Enggak ada. Al-Quran juga dalam hal ini kertas tinta itu bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah yang berfirman. Yesus di sini ada karena akibat Tuhan pencipta langit dan bumi berfirman. Apa yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Tuhan. Serius ini, Bang? Serius. Oke. Oke. Apa yang keluar dari mulut Tuhan bukan Tuhan. Bukan Itu Tuhan. bukan Tuhan. Bukan mulut Tuhan.
Apa yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Tuhan. Oke. Apa yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Yang keluar dari Tuhan itu adalah makhluk. Perkataan Apapun Tuhan itu. bukan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu berasal dari dirinya sendiri. Yang kehendak itu, yang berkata itulah yang Tuhan. Oke? Yang berkata itu yang Tuhan. Tetapi apa yang dihasilkan dari perkataan Tuhan itu bukan Tuhan. Oke, berarti Tuhan berkehendak dengan perkataan, bukan Tuhan. Tuhan berkehendak, yang berkehendak ini Tuhan. Akibat daripada kehendak itu bukan Tuhan. Iya, kehendak dengan perkataan itu Tuhan apa bukan? Kalau perkataan Tuhan itu adalah ucapan Tuhan yang keluar. Setelah dia keluar itu bukan Tuhan. Ucapan yang keluar dari Tuhan, dari kehendak Tuhan apa bukan? Loh, gimana ceritanya ini? Tuhan, Yesus juga kalian gitu kan? Makanya Tuhan juga saya demikian. Nah, sok pintar Anda soalnya. Tuhan, dengarkan saya. Makanya, kalau orang Kristen lagi bernarasi itu didengarkan. Ketika contoh kasus Apanya yang mau didengarkan, cuman asumsi doang. Ketika saya contohkan kasus Saya ini, tadi minta setara kepada Anda mana dalilnya Yesus dua natur. Apa yang Anda katakan? Anda terbata-bata dalam menjawab. Gimana nih sih? Gimana nih sih? Saya bertanya. Sok pintar, sok pintar, sok tahu. Oke, kehendak Tuhan dengan perkataan itu kehendak Tuhan apa bukan? Ngomong apa? Kamu ngomong apa? Kehendak Tuhan ya kehendak Tuhan. Iya, Kehendak Tuhan ya kehendak Tuhan. Gimana sih? Sekarang gini aja deh, kita pakai dalil. Yesaya 55 nomor 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus Anda katakan firman, apakah Yesus keluar dari mulut? Firman itu yang mengeluarkan mulut. Firman yang mengeluarkan mulut, mati meja, balas ya anak. Pentasan otaknya nggak nyambung dari tadi. Sebelum belajar menjawab, coba belajar menyimak dulu bro, mending bro. Jangan terlalu cepat belajarnya bro, belajar menyimak aja dulu sebelum belajar menjawab. Ini, soalnya kalian mikir Tuhan itu punya mulut. Lah ini dalilnya, Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulut. Kalian terpaku. Karena memang nggak ada diksi yang cocok untuk menggambarkan Tuhan ini. Loh, makanya itu katanya Tuhanmu serupa dengan Adam. Gimana sekarang? Ingkar lagi nih. Itu diksi untuk mendekati, bisa memahami sebuah makna. Waduh, lebih baik orang yang bahlul daripada orang yang bahlul, kelihatan bahlul daripada orang bahlul sok pintar. Yang kayak gini-gini. Ini dalil kitabnya orang Yahudi, Bung. Di situ ada kata P. P itu mulut. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi apa yang keluar dari mulutku akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Yesus ini keluar dari mulut? Yesus adalah firman itu sendiri. Gimana? Berarti mulutnya Tuhan gitu? Iya, perkataannya Tuhan. Yesus itu mulutnya Tuhan. Tuhan ber-Yesus Pak Nyoma, Tuhan ber-Yesus. Itu gimana sih? Firman cuma. Tuhan ya, berfirman. Tuhan berfirman, Maria, aku Tuhan menginginkan engkau hamil. Mana Ya, Yesus di situ? Tuhan Mana Yesus di situ? Tuhan berfirman, Tuhan Yesus Maria. Dengarkan dulu. Dengarkan. Ketika Tuhan berfirman, Maria, aku ingin engkau hamil. Yesus di mana pada saat itu? Oke. Saya sinonim aja perkataanmu. Tuhan Yesus Maria. Kamu ngerti nggak maksudnya? Tuhan pencipta langit dan bumi entahlah. Itu makanya aku bilang lebih baik orang bahlul yang memang kelihatan bahlul daripada orang bahlul pura-pura pintar.
Tuhan berkata, Tuhan berfirman, Maria, aku ingin engkau hamil. Kondisi pada saat itu, Roh Kudus pada bulan ke-6 datang kepada Maria, yang Maha Kuasa menginginkan engkau hamil. Nah sekarang pertanyaan saya, pada saat perkataan Tuhan diantarkan Roh Kudus kepada Maria, Yesus pada saat itu berada di mana? Jawab. Tuhan tidak bisa berkehendak tanpa perkataan. Enggak nyambung. Paham tak? Tanya lain dijawab. Tuh malas. Tuhan orang Yahudi dan orang Kristen itu Tuhan berfirman. Maka jadi keadaannya itu yang kutanya, Bung. Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firman yang keluar dari mulutku itu adalah, aku berkehendak menciptakan manusia bernama Yesus yang keluar dari rahim seorang wanita bernama Maria. Itu kehendakku yang keluar dari mulutku, diantar oleh Gabriel kepada Maria. Maria kemudian hamil pada saat dia pada saat dia bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia kemudian menerima firman dari Roh Kudus. Nah sekarang pertanyaan saya, pada saat Maria masih status bertunangan dengan Yusuf, Yesus berada di mana? Yesus adalah firman. Meong. Bro, pertanyaan sederhana. Sebelum Bunda Maria mengandung, Yesus ada di mana? Kalau sebelum mengandung, artinya Yesus nggak berada di kandungan. Ya, ada di mana dia? Ya, ada bersama Bapa. Karena Bapa itu satu hakikat dengan Oke, firman. lanjut Manjema. Udah tahu arahnya. Kalau Bapa nggak ada firman, itu bukan Allah lagi namanya, bukan Allah yang mati namanya. Oke. Yesus ada sama Bapa menurutmu. Nah sekarang bagaimana caranya Yesus itu masuk ke dalam rahim? Terjun dari langit ketujuh atau apa? Itu tidak boleh didiskusikan. Itu kuasa Tuhan sudah. Kita nggak bisa sampai ke sana. Yang sampai kepada Maria apa? Yang diantar oleh Gabriel apa yang sampai kepada Maria? Bro, wahyu dari firman. Wahyu dari firman. Wahyu dari kehendak yang berfirman. Berarti yang datang kepada Maria firman, betul? Iya, wahyu dari firman. Yang sampai kepada Maria perkataan Tuhan atau manusia? Yang sampai kepada Maria pertama kali firman Tuhan atau manusia? Yang sampai kepada Maria, duluan mana? Menerima firman dulu, baru hamil, atau yang sampai kepada Maria, bayi langsung dimasukkan ke perutnya? Sudah berbentuk bayi, dimasukkan ke perut? Atau dia hanya perkataan? Maksudnya gimana, bro? Gimana sih? Kamu tadi mengatakan Yesus masih bersama dengan Bapa di langit. Pertanyaan saya, yang sampai kepada Maria perkataan Tuhan A, B, C, D, E, F, G, atau yang sampai kepada Tuhan seorang bayi, lalu Maria masukkan ke dalam rahimnya, entah lewat mulut, entah lewat di bawah, atau gimana nih? Yang sampai di Maria itu firman Tuhan. Nah, firman ini berupa kata-kata atau berupa manusia? Yang di kandungan apa sebelum kandungan ini? Sebelum kandungan, berupa kata-kata atau berupa bayi? Kandungan, firman itu bersama Allah Bapa.
Yang sampai ke Maria pertama kali perkataan A, B, C, D, E, F, G atau janin yang lebih dulu? Yang sampai ke Maria itu adalah firman. Perkataan kan? Perkataan Tuhan. Nah, Perkataan itu perkataan Tuhan. diinkarnasi dalam- Yesus di mana? Yesus di mana pada saat itu? Yesus kan perkataan itu sendiri. Yesus perkataan itu sendiri. Yesus itu manusia. Yang saya tanya, yang dibawa oleh Gabriel itu perkataan Tuhan atau manusia? Yesus itu nama kemanusiaan Sang Firman. Oh, buang minuman rasa bonyok. Ya. Kamu mengatakan Tuhan bersama. Saudara berkata Yesus. Karena Anda tidak percaya bahwa firman Tuhan adalah firman Tuhan, adalah Tuhan. Gajek nasi. Tuhan bersama dengan, dengar, Tuhan bersama dengan Yesus. Yesus ini apa menurut saudara? Yesus sudah diterangkan di dalam Alkitab. Yesus itu firman, Bang Juma. Yesus adalah firman. Yang firman ini yang mana? Itu yang Yesus. Gimana sih? Kalau kita berbicara mengenai Yesus, yang keluar dari rahim itu Yesus. Kalau kita berbicara mengenai firman, yang keluar dari mulut Tuhan itu firman. Nah sekarang apakah Tuhan muntah? Jatuh anak bayi, masuk ke rahimnya Maria. Apakah begitu? Apakah begitu? Masalahnya ada naik. Soalan nih. Yang keluar dari mulut Tuhan itu firman. Aku menginginkan seorang perawan untuk mengandung tanpa suami. Itu firman yang keluar dari mulut. Bukan Yesus Bang itu. Juma. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Itu firman. Kamu bisa bedain sang firman dan firman nggak? Nggak bisa. Bisa. Oke, ilustrasikan dulu. Sang firman itu kalau diilustrasikan adalah kamu sang firman, pemilik kata-kata. Firman, kata-kata kamu. Kata-kata kamu dengan kamu itu beda. Antara kamu dengan kata-kata kamu itu belum ada Yesus di situ. Belum. Kamu yang bisa berkata-kata, menginstruksikan kehendakmu dengan kata-kata untuk supaya ada ciptaan bernama Yesus lahir tanpa ayah. Tuhan berkehendak. Ketika Tuhan berkehendak, di situ belum ada Yesus. Wahai Gabriel, sampaikan kepada Maria, aku hendak membuat dia hamil dan mengandung seorang anak dan melahirkan anak bernama Yesus. Pada saat lontaran firman itu diucapkan Tuhan kepada Gabriel, Yesus belum ada. Belum. Juma, kamu berbicara dengan apa? Saya berbicara dengan dalil. Iya. Oke? Kamu berbicara tentu dengan suara kan? Saya berbicara dengan suara, betul. Oke, kalau Tuhan berbicara dengan suara. Suara itu apa? Iya, suara itu adalah alat dari Allah yang bisa dideteksi kemudian oleh Gabriel. Gabriel membawa suaranya dia sampai kepada manusia yang bisa dideteksi oleh manusia. Gitu aja kok bingung. Cuma biar kamu nggak bingung. Kamu itu berbicara dengan suara. Tuhan itu berkehendak dengan firman. Iya tahu. Sekarang Ya, coba kita baca Mazmur 33 nomor 9.
Seperti dengan yang ada dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu seirama Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Ketika Tuhan memberi perintah, jadilah Yesus. Tuhan. Jadilah Yesus. Tuhan apa Tuhan? Jadilah Yesus, maka Yesus jadi ya, ketika Tuhan berkerak. Kayaknya ini anak kurang ngerti bahasa Indonesia kayaknya nih. Dia memaksa, saudara memaksakan Yesus itu Tuhan tidak bisa. Pada saat Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Contoh di hari pertama dia menciptakan siang dan malam. Apakah Yesus di sana sudah ada? Yes, apa Tuhan berkehendak dengan apa itu menjadikan sesuatu itu? Lengges gepeng. Enggak, malah ketawa. Kan nggak bisa jawab. Tambah jauh ini kayaknya nih Bang. Laskar, gini Bang Juma. Laskar, dengerin dulu. Laskar, kamu berbicara. Izin dulu Laskar. Bentar Bang Andi. Biar nggak muter, Laskar. Menurut kamu yang berfirman itu Bunda Maria hamil, yang berfirman A Bapa, B Yesus. Yang berfirman siapa? Bentar Bang Andi, ini bukan diskusi tanya jawab. Ya itu dia kuncinya. Ini ya Bang Juma. Gini ya Bang Juma. Bang Juma itu berbicara dengan suara. Demikian Tuhan berkehendak dengan firman. Kan di Kejadian udah jelas, berfirmanlah Allah. Jadi berfirmanlah Allah. Artinya Tuhan ini berkehendak dengan firman. Demikian Bang Juma berbicara dengan suara. Jadi maksudmu yang menjadi Yesus ini mulut Tuhan. Segala sesuatu dijadikan dengan kehendak berfirman Juma. Tahu, jangan ajarin saya. Dan kalau itu kamu Yesus. Tahu, berarti kamu ngakui dong bahwa firman Tuhan adalah. Astagfirullahaladzim. Itu kan macet di situ sudah. Mbak boleh anaknya. Lu macet. Tena macet, otakmu deh gagan dok. La ilaha illallah. Aduh, parah. Mestinya aku kita gurunda. Dek, anak maaf digamu tak? Coba kira iya cata mencet dek. Iya bawa Laskar. Kalinya na toba luku sedih. Laskar. Oke, Izin. Bang izin dulu Bang. Izin dulu Bang Laskar biar cepat. Bang Laskar. Menurut kamu yang berfirman itu dan Bunda Maria hamil yang berfirman itu A Bapa, B Yesus. Siapa yang berfirman? Kalau abang misalkan gitu, Bapa tanpa firman nggak ada Bapa itu. Iya. Yang berkehendak Firman atas tanpa Bapa dengerin. juga. Yang berkehendak atas hamilnya Bunda Maria siapa? Ya berkehendak dengan Ya. firman itu atas kehendak Allah Bapa yang berfirman. Oke, jadi kehendak Bapak ya. Kehendak Bapa yang Oke, berfirman. baik. Waktu Bapak berkehendak, Yesus sudah ada belum atau belum ada? Loh, kan bersamaan mereka. Belum ada. Baik. Ya, bersamaan mereka. Bang. Bersamaan. Kan udah dijelas. Malah muter-muter dari tadi kita. Ya kecaran nggak mak sama ke si adik piga air tomat air. Enggak mana. Nada gaga dan betul Pada saat belum ada makhluk, belum ada ciptaan, belum ada anak Maria. Yesus di mana? Nah, Yesus ada itu ketika Bapa berkehendak, berfirmanlah Bapa. Berarti berfirmanlah ya apa? Bapa berkehendak, Yesuslah. Oke. Bapa Berarti dalam menciptakan kedua. Oke. Apa Tuhan berkehendak? Udah, saya sudah paham. Berarti pada diri Tuhan ada alat yang digunakan Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu, yaitu Yesus, betul? Ya kan udah jelas di apa itu Amsal atau apa itu ya, segala sesuatu dijadikan oleh firman, tanpa firman segala sesuatu itu tidak dijadikan. Makanya Bapak ini lemah sekali. Tanpa firman Bapak ini nggak ada apa-apanya. Oke. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada.
pada status demikian, Yesus di sini sebagai apa? Yesus adalah nama kemanusiaan dari daging. Dari daging. Gimana? Apa? Nama kemanusiaan dari Sang Firman. Waktu jadi daging. Yesus kan tadi katanya adalah Sang Firman. Iya, Sang Firman. Nah, ketika kemudian Tuhan berfirman, Tuhan artinya berkehendak. Nah, yang Iya, menjadi benar. Yesus ini apa? Yang menjadi manusia Yesus ini apa? Firman, Bang. Kan udah dinarasi sama Yohanes. Firman yang menjadi manusia, alat Tuhan untuk menciptakan segala sesuatunya itu menjadi manusia gitu. Iya kan gitu narasinya, Bang. Masa saya simpulkan beda lagi nanti? Oke, baik. Berarti Tuhan pada saat alatnya yang menciptakan berdasarkan kehendaknya itu sudah menjadi manusia, berarti Tuhan tidak bisa lagi berfirman. Karena alatnya sudah jadi manusia. Kenapa nggak bisa? Kan ada firmannya itu. Alatnya sudah menjadi manusia. Iya, berarti kan nggak disimpulkan nggak ada. Ada Yesusnya. Kan Firman Tuhan tadinya Yesus itu adalah yang menciptakan segala sesuatu. Artinya daya cipta Allah yang disebut kemudian sebagai sumber, yaitu kehendak Dia. Ketika Dia ingin menciptakan, maka Dia cukup berkehendak. Ketika Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Alat yang ada pada diri Tuhan, sifat yang ada pada diri Tuhan ini sudah nggak ada karena Dia sudah menjadi daging manusia. Betul? Kenapa sudah nggak ada, Bang? Sementara Yesus itu masih ada, cuman Dia berinkarnasi. Dia menjadi manusia, udah jadi manusia Iya, dia. Ada kan? Berarti dia sudah jadi manusia kan? Iya, ada apa tidak ada itu? Ada, tapi dia sudah jadi manusia. Oh iya, berarti jangan dikatakan tidak ada. Sudah jadi manusia. Iya, sudah jadi manusia, ada apa tidak ada? Oke, lalu dari mana manusia ini menerima firman? Loh, iya firman itu sendiri kan itu. Loh, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, Tompel. Nah, sekarang firman yang diterima Yesus itu dari mana? Hei, kalau di situ, firman yang alat yang berfirman tadi sudah menjadi manusia. Tapi kenapa ketika dia menjadi manusia dia mengatakan aku tidak dapat berbuat, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu yang sang firman ini kemana? Itu pengakuan dari daging, Bang. Daging kemanusiaan. La haula wala quwata illa billah. Yang menjadi daging ini kan tadi sang firman, kuculuk ungu. Makanya dijelaskan lebih awal tadi. Padahal kita udah jelaskan lebih awal. Dua natur. La haula wala quwata illa billah. Syukran. Masih nggak paham. Anda yang tidak paham. Tadi katanya Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan cara berfirman. Lalu kemudian yang menjadi Yesus itulah yang menciptakan segala sesuatu itu menjadi daging. Nah sekarang kalau dia menjadi daging, kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Lalu yang bisa berkata-kata dari dirinya sendiri itu siapa? Udah. Nggak tahu jawabannya pakai trik udah. Siapa lagi? Siapa lagi yang bisa maha berkata-kata ketika maha berkata-kata jadi manusia? Siapa lagi? Makanya disimpulkan Yesus bukan Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus, kenapa Yesus mengaku aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri? Karena dua natur ya. Kan udah Aduh. dijelasin apa? Dua natur lagi. Yang menjadi manusia itu menurut saudara, yang menjadi manusia menurut saudara itu adalah sang sumber, sang firman yang menjadi manusia. Akhirnya Tuhan sudah tidak memiliki daya untuk berfirman.
Kenapa? Karena sang firman-Nya sudah nuzul menjadi manusia daging. Kalau demikian adanya konsepnya, harusnya Yesus itu maha berkata-kata. Tetapi Yohanes 12:49, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Halo, sang firman-Nya kemana? Kucluk. Oke. Berarti Anda kurang membawa satu ini tadi, satu diksi lagi. Apalagi firman itu bisa berfirman kalau ada kehendaknya. La haula wala quwata illa billah. Jangan so intelek di hadapan saya. Mazmur 33 nomor 9. Coba lihat tipikal sang firman. Dengarkan. Mazmur 33 nomor 9. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Ini sang firman yang betul. Anda katakan sang firman yang maha berkata-kata, yang hanya memberi perintah semuanya ada, telah menjadi daging. Sekarang sang firman itu adalah Yesus. Tapi kenapa Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Kucluk ungu. Kenapa? Iya, karena harus yang kamu pahami awal. Berkehendak berfirman. Apa sih ini orang? Makanya nggak bisa dipisahkan cuma. Karena tanpa dikehendaki, firman ini nggak bisa bekerja. Demikian juga. Apa sih? Kalau nggak usah kamu berpantun ria, nggak usah kau sok intelek, nggak usah. Benarkah Yesus itu adalah sang firman? Memang harus sok intelek kalau begini sudah, karena kamu sudah gagal paham. La haula wala quwata illa. Kalau kamu di sini ku colok lubang hidungmu pakai tumit. Ku tanya samamu, apakah Yesus itu sang firman? Masih aja ngulang. Nggak bisa ku jawab kan? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Kenapa nggak bisa? Karena Yesus yang pasang badan. Ketika kau mengatakan Yesus adalah sang firman, dia pasang badan. Enak kali kau bilang, aku ini sang firman. Aku berkata-kata aja bukan dari diriku sendiri, kucluk. Siapa pula ngajarin kau aku ini adalah sang firman? Mau mati muda rupanya kau. Itu kata Yesus samamu, andai saja ada Yesus di hadapanmu. Kau adalah sang firman. Kucluk, aku berkata-kata aja gak bisa dari diriku sendiri. Harus dari apa yang diperintahkan Tuhan, baru aku katakan. Datang kamu, oh enggak Yesus, kamu sang firman. Kamu ditampar pakai sendal jepit yang udah putus. Juma, kalau memang kalau memang narasinya di Alkitab sama seperti narasimu, maka kami juga akan berkesimpulan demikian. Masalah narasi di Yohanes begitu adanya. Makanya kesimpulan Yohanes 12:49. Aku Yesus tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Masih ada sang firman di atas yang memerintahkan Yesus. Berarti Yesus itu bukan sang firman, kucluk. Bertobat sekarang. Bertobat. Juma. Loh, itu makanya perintah itu adalah kehendak. Jika yang maha berkehendak ini katanya sudah jadi manusia, tompel. Iya Juma. Tapi kenapa Yesus masih menerima perintah? Gagal paham. Kenapa Yesus masih menerima perintah? 100% kamu Juma. Dari mana Yesus mendapatkan perintah? Dari mana? Firman itu bekerja dengan kehendak cuma. Demikian jangan bekerja dengan firman. Dari cuma. Mana Yesus mendapatkan perintah? Ada firman yang disebut putra Allah Bapa. Karena mereka itu satu, saling berkaitan, nggak bisa dari dipisahkan. Mana Yesus menerima? Dari mana Yesus mendapatkan? Dari mana Yesus mendapatkan perintah? Kehendak Allah Bapa. Berarti Allah Bapa masih punya firman di atas sana. Gepeng. Bapa itu punya kehendak, Juma.
Kehendak Bapa itu diuraikan Bapa dengan cara apa? Berfirman kan? Berfirman. Nah, berfirman. Sementara Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Iya, Berarti dia makanya Yesus mengatakan kalau nggak ada kehendak, dia nggak akan bergerak. Cuma berarti Yesus itu babu, Yesus itu OB, Yesus itu pesuruh. nggak usah langsung gitu. Kamu harus terima kenyataan narasi dari Yohanes. Kamu yang harus menerima kenyataan menyembah makhluk yang bukan Sang Firman. Menipu aja kau. Kebenaran. Sekarang Yesus itu Sang Firman atau bukan? Masih ulang-ulang ini yang Iya, harus keulang supaya kau menyadari bahwa kamu itu adalah orang bahlul. Yesus Yesus itu Sang Firman atau bukan? Aduh, kau turun. Suruh bom-bom ke sini, suruh bom-bom biar ku kempesin perutnya. Nggak usah gitu diskusi, Bang. Santai sama saya. Masalahnya kamu ini tampil di sini mewakili agamamu, tapi kamu lupa bawa otak. Itu yang dinarasikan teks. Kamu mempermalukan Kristen yang lain, kasihan. Kalau narasinya seperti narasi Bang Juma, kau ubah dulu Alkitab, biar kita berkesimpulan sama. Yohanes 12:49 justru saya kukohkan. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti aku bukan Sang Firman. Dan aku bersaksi bukan atas diriku sendiri, melainkan Bapa yang bersaksi atas diriku sendiri. Ya udah lebih sempurna lagi. Siapa Juma? Utusan berarti, apa utus? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Yang bersaksi dalam diri Yesus itu siapa Juma? Utusan apa Tuhan? Utusan. Oh, berarti Bapa utusan, bukan Tuhan. Lah, mana ada Bapa? Itu Yesus yang kau bilang Bapa. Aduh, yang bersaksi dalam diri Yesus adalah Allah Bapa. Allah Bapa yang bersaksi dalam diri Yesus Tuhan apa berarti Bapa Tuhan Theos yang berkata aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Gitu. Yang bersaksi dalam diri Yesus adalah Allah Bapa. Itu pengakuan Yesus. Tidak pernah Bapa bersaksi dalam diri Yesus, enggak pernah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini dalilnya. Silakan. Tunjukkan. Bapa yang mengutus aku itu Yohanes pasal 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi atas aku. Itu kan? Iya, terus mana kesaksiannya Bapa di dalam diri Yesus? Mana? Ketika Bapa bersaksi dalam diri Yesus, itu dilanjut ayatnya, jangan diputus, dilanjut. Mana? Kamu nggak bisa lolos di sini. Kalau di gereja mungkin bisa. Orang-orang yang tidak berakal di gereja mungkin bisa kau bodohi. Di sini nggak bisa kamu lolos, nggak bisa. Penggal tadi itu. Yohanes 5 ayat 37 dipenggal sama dia. Baca semuanya dong. Kenapa takut? Santai. Mau menipu di sini nggak bisa. Laskar nggak bisa kau nipu-nipu kami, nggak bisa. Tidak bisa kau menipu umat Islam. Kenapa umat Islam lebih menguasai Bible daripada kamu? Kamu hanya menyesatkan umat manusia. Yang kamu uraikan ini adalah pesan-pesan iblis yang ingin kau sampaikan kepada kami, agar kami juga tersesat sama seperti kamu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi summa la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang-orang kafir dan orang fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka orang kafir tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Ini yang sedang Anda praktekkan. Anda ingin mencuci otaknya orang Islam. Yesus itu Sang Firman. Dia adalah Firman itu sendiri yang datang menjadi manusia. Bullshit. Kamu tak berdaya apa-apa malam ini. Aku tanya samamu, apakah Yesus itu adalah Sang Firman? Tidak bisa. Tapi kenapa kau mengajarkan dia adalah Sang Firman? Karena kamu adalah pembantu-pembantu setan di dalam menyesatkan manusia. Yesus bukan Sang Firman. Yesus bukan yang maha berkehendak. Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Yesus adalah ciptaan Tuhan, tapi kamu paksakan dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena kamu sedang membantu saudaramu si setan di dalam menyesatkan manusia. Sayangnya kamu tidak bisa lolos di sini.
Sayangnya kamu tidak bisa membantu saudara-saudaramu di sini. Kamu tidak bisa membantu teman-temanmu di sini. Itu Yohanes Kamu yang tidak mengatakan bisa. bahwa Ya, firman itu silakan adalah Anda Allah. beriman kepada Yohanes. Silakan saya beriman kepada apa yang diuraikan Yesus. Aku tidak dapat berkata-kata Yesus dari diriku membenarkan. sendiri. Yesus membenarkan kesaksian Mau dia Yohanes. benarkan, yang pasti Yesus mengatakan aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Udah selesai. Berarti yang Artinya Yesus berkata-kata bukan dalam sang diri Yesus firman. siapa? Yang Tidak berkata-kata ada dalam yang diri Yesus berkata-kata siapa? dalam diri Yesus. Tidak ada. Tidak ada. Tidak Terus ada yang pengakuan berkata-kata ayatnya dalam mau diri dibuang Yesus. kemana? Yesus Pengakuan ayatnya mau berkata-kata dibuang kemana? dari firman yang diterima dari Sang Tuhan. Barulah Yesus sampaikan. Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar daripadaku bukan dari diriku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bukan sang firman, tapi kamu ingin menipu di sini. Kenapa? Karena kau adalah saudara setan yang mau menyesatkan manusia. Paham kau? Nah, itu Paham? Yohanes nomor 14 itu memproklamasikan bahwa yang Apa bekerja dalam proklamasi diri Yesus kemerdekaan adalah Republik Allah Indonesia? Apa hubungannya? Proklamasi. Apa hubungannya? Yang ada adalah kamu mempertontonkan bahwa betul kamu Kristen kafir itu memang adalah penolong-penolong setan. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu adalah penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda ingin mengajarkan ajaran setan bahwa Yesus itu adalah sang firman. Sayangnya Anda tidak didukung oleh dalil. Memalukan. Tobat kau, tobat. Tobat. Kau memaksakan Yesus sang firman. Satu pengakuan yang paling bagus malam ini adalah mengaku firman Tuhan dan kehendak Tuhan adalah bukan Tuhan. Itu menurut Juma. Mulai lagi dari nol kamu. Mulai lagi Tuhan bukan Tuhan. Oi, luar biasa. Lagi ulu. Apakah perkataanmu adalah kamu? Kehendak dengan perkataan gitu tentu perkataanku, bukan perkataan orang lain, karena itu kehendak. Astagfirullah. Coba kamu rekam suaramu. Kau rekam suaramu. Kau panggil misalnya ayam. Ayam. Kuruk, 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 kuruk. Kau rekam coba. Apakah suara itu adalah kamu? Suara itu pasti suaraku. Iya, Tidak mungkin suara suaramu. orang lain. Itu Iya, suaramu. makanya Tapi bukan kamu. Hei, Itu hei. mengakui. Suara itu Rumahmu suara saya. bukan kamu. Bajumu bukan kamu. Oke? Suaramu itu berasal dari kehendakmu. Yang maha berkehendak itu, yang berkehendak itu kamu. Tapi suara kamu itu adalah pribadi baru yang dilahirkan dari kemampuanmu berkata-kata. Tapi itu bukan kamu. Iya, berarti narasikan itu yang suaramu. membantu saya untuk menjelaskan Tritunggal. Bukan kehendak kamu itu Iya, yang ada dalam karena dirimu itu. Tritunggal, Juma, Kamu karena sampaikan Tritunggal melalui Bapa itu perkataanmu. Yesus itu bukan Bapa. Ini anak ini kalau itu ditangkap bagian dari polisi, Bapa. suaranya yang ditangkap, orangnya di rumah. Ya itu dia makanya. Udahlah ya, Bung. Saya katakan samamu, ilmu bebal yang kamu punya, ilmu bebal yang kamu punya tidak bisa memberikan apa-apa di hadapan kami. Tidak bisa. Justru dengan bebal kamu ini, Al-Quran justru semakin kuat. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Kalau diskusi pakai ilmu dong, jangan modal kebebalan. Iya, kamu itu bebal. Kamu bebal. Kamu bebal. Kamu firman ciptaan aja nggak ngerti kamu. Firman itu gue interogasi. ciptaan. Coba gue interogasi terakhir dulu, Laskar. Iya, Menurut silakan. kamu, Laskar, bro, menurut kamu anak Maria itu manusia atau Tuhan? Itu aja dulu, bro. Anak Maria itu, yang namanya Yesus, manusia atau Tuhan, bro? Sederhana nih, awas lo kalau nggak jawab ya. Gua gigit kupingku nih. Coba, anaknya Maria itu manusia atau Tuhan, bro? Bro, jawablah. Sederhana. Coba dulu gigit. Anaknya Maria itu manusia atau Tuhan? Anak Maria itu, Maria kan manusia, berarti Yesus anak manusia. Oh, berarti manusia. Yesus manusia ya?
Kan Maria manusia, berarti Yesus anak manusia. Oke, berarti ya Kalau Yesus Maria, bukan tuh. kalau Marianya bukan manusia, saya juga mengatakan Ya Yesus udah bukan cukup, anak cukup. manusia. Berarti kalau Yesus manusia, dengerin, kalau Yesus manusia artinya Yesus bukan Tuhan, betul? Betul? Selesai ya? Betul apa betul? Bro, Maria manusia, anaknya yang namanya Yesus manusia, artinya Yesus yang manusia ini bukan Tuhan. Selesai, betul? Selesai. Ya, kalau akalnya sehat pasti bilang betul, tapi kalau akalnya menslek, oh nggak bisa, dia punya dua natur. Entah itu dapat dari mana, Yesus dua natur, Yesus dua natur. Yang ngomong sopo? Mana buktinya Yesus ngaku dia dua natur? Sampai mencret kulit durian juga nggak ketemu. Oh, minta bukti bahwa Yesus dua natur. Perkataan Yesus yang mengatakan dirinya dua natur, mana? Perkataan Yesus yang mengatakan dua natur. Bukti ayat, oke. Ya. Saya tunjukkan. Aku bersaksi. Bahwa Ayat Bapak mana? bersaksi tentang aku. Ayat Itu dua. mana? Ayat mana? Dua kesaksian. Dalam satu diri itu mempunyai dua kesaksian. Yohanes Jadi- 8 kali ya. Jadi kalau saya ngomong begini, saya bersaksi, kamu menslek, berarti kamu dan aku dua natur gitu. Kamu jadi dua natur gitu. Ya kan Yesus bersaksi, aku bersaksi atas diriku sendiri dan Bapak juga bersaksi atas diri. Gini aja, dipercepat aja. Bapak dan bro, Bapak dan Yesus sama atau beda? Aku dan Bapak adalah satu. Sama atau beda? Aku dan Bapak adalah satu. Satu apa dia? Oh, enggak tahu, satu berarti Enggak tahu. Aduh, parah. Kamu satukan antara Bapak dan Yesus, kamu sendiri nggak tahu gimana ceritanya, bro? Satu kan pasti satu, Bang. Oke, satu. Berarti anaknya Bunda Maria Bapak juga? Iya. Anak Maria? Anak Maria itu Yesus. Bapak bukan anaknya? Bapak bukan anaknya. Berarti bisa nggak satu? Maksudnya gimana tuh? Bapak bukan anaknya gimana? Nih, Bapak dan Yesus satu, betul? Aku dan Betul Bapak ya? adalah satu. Oke, satu. Waktu dalam kandungan dia satu juga? Waktu dalam kandungan? Iya. Yang dikandung Maria itu adalah Roh Kudus. Bukan Yesus. Kan Yesus jadi daging dulu baru dikatakan Yesus. Oh, berarti yang dikandung Maria Bapak? Roh Kudus. Bukan Bapak? Bukan. Terus kapan Yesus sama Bapak menyatu? Selalu bersama mereka, Bang. Oh, berarti dalam kandungan bersama? Mereka itu pribadi yang berbeda. Oke, baik. Baik, waktu disalib? Mana saya kalau ngomong Tritunggal? Oke, Nggak ada lanjut. yang bisa paham. Lanjut terakhir. Nah, waktu dia disalib menyatu juga? Itu sama aja kalau saya robek itu kertas Al-Quran tadi. Iya. Enggak, waktu disalib Bapak masih ada nggak waktu ya, Bapak nggak masih menyatu nggak waktu disalib? Waktu disalibkan Yesus itu udah menyerahkan keilahiannya, Bang. Dia serahin kemana? Dia serahin kemana? Dia serahin mengeluarkan ilahinya dari badan. Kemana perginya ilahinya itu? Ilahinya kemana perginya? Emang baterai gitu. Kayak robot diambil baterainya, diserahkan nanti dibalikkan lagi gitu. Ini Tuhan apa baterai? Sama aja, itu hanya ocehan receh ini sekarang. Enggak selesai apa enggak diskusi ini? Ilahinya begini bro, kan mau disalib nih, ilahinya keluar kemana? Nah, Andi, bahasa saya tahu kamu Andi. Ini memang tugasmu sudah. Kemana sih, kan lu temen gue bro, lu jangan marah lah. Santai aja. Makanya kalau untuk oten-oten yang lain aja itu, yang receh-receh itu, pusing juga saya kalau jawab begituan. Ya pusing deh. Salahnya sendiri nuhanin anak orang. Saya bertanya balik. Ya udahlah. Salahmu sendiri nuhanin anak orang, itulah pusing kau kan. Al-Quran dengan iya, dengan narasi sama juga dipertanyakan seperti itu dengan Al-Quran, kan pusing juga kalian nanti. Oh enggak. Enggak. Kita ketuhanannya enggak seperti kamu, beda.
Allah firmannya beda lah. Apa yang mau disamakan? Kan dua natur itu Al-Quran. Mana Al-Quran dua natur? Apanya dua natur? Kami nggak menyembah Al-Quran, bro. Nggak ada orang Islam menyembah Al-Quran. Kalian tuh tidak mempercayai firman Tuhan adalah firman Tuhan. Makanya nggak apa-apa, nggak masalah kalau Loh, di dalam Bible itu firman Tuhan ciptaan, bos. Mau tahu ayatnya? Firman Tuhan itu ciptaan. Mau tahu ayatnya? Oke. Mau? Oke, tunjukkan kalau Oke, Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Apa yang permulaan ciptaan Allah di situ tadi? Inilah firman dari Amin, saksi yang setia, permulaan ciptaan Allah. Firman ciptaan Allah itu. Abang gagal nalar di situ. Tuh, coba yang benar kayak mana? Menurutmu kayak mana? Permulaan itu adalah Yesus itu kan permulaan segala ciptaan. Itu maksudnya. Firman itu Dari mana ayatnya tidak bunyi begitu. Yesus adalah permulaan segala ciptaan. Alhamdulillah Anda mengakui dia ciptaan. Terima kasih, Bang. Permulaan segala ciptaan karena Tuhan itu berkehendak dengan berfirman. Makanya permulaan dari ayatnya dibaca baik-baik. Saya kira belum baca ayatnya tapi udah nafsir. Bentar, Bang. Permulaan dari kamu udah baca ayatnya belum? Udah baca ayatnya belum? Udah. Nah, di mana tadi itu? Semua yang ada itu kan. Enggak, di mana? Di mana itu ayatnya tadi di mana? Apa, Bang? Hah? Di mana, Bang? Di mana itu ayatnya tadi di mana? Kalau kamu udah pernah baca. Coba. Jangan bohong sama saya. Kadang orang Kristen tuh baru dengar pertama kali langsung ditafsir. Ini anehnya orang Kristen seperti itu. Seharusnya kan kamu lihat dulu ayat itu, ayat sebelumnya seperti apa, sesudahnya seperti apa, baru Anda tafsir. Ini baru dengar, baru tafsir, langsung ditafsir. Aneh Anda ini. Itu ayat itu. Kalau di kisah para rasul atau kesaksian dari rasul-rasul itu hanya kisah para rasul gundulmu. Orang saya nggak mengutip kisah para rasul, kau bilang kisah para rasul. Maksud saya gini, Bang. Di luar Injil kan baru kesaksian dari rasul-rasul kan, di luar Injil. Iya kan? Maksud saya itu konfirmasi ulang dari Injil-Injil Yohanes. Yohanes kan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Makanya diulang itu yang sampean baca itu tadi. Lihat ayatnya bunyinya kan sebenarnya kalau akal kita sehat, ayat itu sudah memberi penjelasan yang begitu jelas. Bukan akal sehat itu, Bang. Gagal nalar itu, gagal teks. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman, bentar dulu, dengar. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Berarti firman itu awal kali yang diciptakan oleh Tuhan. Jangan kau pelintir-pelintir. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi sebelum Tuhan itu menciptakan segala sesuatu, menurut Bible dia menciptakan firman-Nya dulu. Jadi kalau kamu bilang firman dan Allah itu sama, berarti Tuhan menciptakan kalau begitu. Permulaan dari ciptaan, Bang. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Permulaan dari ciptaan Allah. Dalam bahasa Yunaninya disebut prototokos. Ngerti enggak prototokos? Ya, udah. Yesus itu prototokos. Ya, arti apa arti prototipe? Ngerti prototipe? Ngerti enggak? Jangan-jangan nggak ngerti prototipe nih. Ya, nggak ngerti, Bang. Lanjut. Aduh, parah ini. Contoh. Lanjut, ajarin saya, Bang. Ajarin saya. Contoh nih, kita mau bikin mobil, itu kita sudah punya gambarannya. Gambarannya ini yang diciptakan, itulah prototipe. Nah, ini saya bacakan di dalam di dalam Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, di situ itu menggunakan kata prototipe.
Prototokos. Ini bentar saya bukakan Kolose. Mana sih Kolose. Ini Kolosian. Kolose 1 ayat 15, nomor 15 ya. Nih saya bacakan. Ini. Ini. Hos estin icon tau auron tau prototype. Ya, Yesus ini prototype. Sudah bang. Contoh, dia diciptakan yang lebih awal. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, itu dia contoh. Ngerti? Sama aja kali bang. Jika tidak cermatnya bisa benar itu. Apa sih? Itu tak apa lah yang gue bilang ini. Oke, lanjut. Jadi firman Tuhan itu ciptaan ya menurut Bible ya. Jelas. Belum kira lanjut apa? Ya, silakan. Oh ya. Gurunda monitor. Yuk, Puput. Izin Gurunda promosikan untuk pendaftaran. Izin pamit ya bang ya. Kasih kesempatan yang lain ya. Terima kasih semuanya. Iya. Bang juga. Semoga kamu sadar ya kalau naik lagi bawa akal sehat. Bentar dulu, jangan pergi dulu, terakhir nih saya. Izin dulu. Laskar. Ayo, penonton Muhammad itu sebuah acara sebuah naik lo kia bicara loh. Makasih ya. Daripada dia turun. Oke, makasih bang. Yo. Wes. Dapat diulut tak, Deng. Oke, teman-teman yang masih menunggu pendaftaran API yang belum dapat balasan, silakan dicek ulang silakan dicek ulang emailnya, karena kemarin kejadian ada beberapa yang sudah terdaftar, sudah dikirimkan KTAE-nya, tapi belum dicek ulang, jadinya dia bilang saya belum dapat. Nah, kalau bisa dicek ulang lagi inbox Gmailnya, siapa tahu udah ada, jadi biar nggak double. Nah, yang ingin mendaftar di bergabung dengan API untuk mempererat tali ukhuwah Islamiyah bersama kita semua, silahkan diklik diklik Apologet Islam Indonesia ini akunnya, lalu masuk ke bio. Nah, di situ bisa langsung daftar ya teman-teman ya. Silakan yang ingin bergabung bersama kita semua berada di barisan Gurunda Zuma. Sekian dan terima kasih penyampaian dari saya, dan mari kita naikin noten lagi. Mana tadi itu? Berapa yang ngantri? Banyak banget, tapi gua nggak tahu. Aduh, ini mah adalah 100 ada tadi. Kores. Ya. Kores. Prototype itu apaan sih? Prototype itu. Sulung. Prototype itu adalah. Bukannya bisa diartikan contoh. Misalnya kita membuat apa, kita sudah punya rancangannya, gitu kan? Iya, bisa itu juga. Nah, kan gitu. Ya mau naik silakan typing aja deh. Bingung saya mau naikin yang mana, kebanyakan. Yang mau naik coba kirim singa. Kata Oten, enak aja katanya. Gue naik di bantai sama kalian, udah kirim singa. Tadi kali gue. Mohon maaf, tadi agak tertarik ke ini Ustadz Sugi, ke apa? Kejadian 8:15. Bapak berfirman kepada Nuh. Berarti Bapak beryesus kepada Nuh. Nah, mau tanya itu cuman nggak jadi. Itu blunder itu kalau di apa itu? Di utak-utik. Salam, selamat malam. Loh, James lagi. Dari sekian ratus orang lu dapatnya James lagi. Iya.
James, udah belajar emang James? Ngantri lagi lu James di bawah James. Sudah dong. Enggak, ngantri dulu James. Kepencet soalnya tadi. Ngantri dulu James. Ntar ya. Aduh, cuman satu doang yang bisa dinaikin orang pada ini semua. Siapa nih Oten nih? Ayo ketik saya Karisteng. Ini aja coba ketik saya gitu, saya. Yang Itu Pak Dondi belum ya? Sama Dokter Richard belum ya? Pak Dondi atau udah? Saya. Oke. Yang aku Islam saya naikin ya. Yang aku Kristen nih saya naikin ya. Soalnya di sini saya repot naik turunin ini bisa ngehang HP-nya. Ya lu naikin turunnya pakai HP lu satu lagi ya tuh. Halo, Pak. Aduh, halo Pak, halo nggak kedengeran. Saya bilang saya, dia Islam ngaku Kristen. Syahadat ulang, bilang syahadat ulang, Pak. Aduh. Yuk, bisa yuk. Tahu kan di sini tempat diskusi lintas iman. Oh, prototipe itu gambaran awal dari sebuah produk. Adalah Ya, sebuah gambaran. penerapan untuk desain produk yang akan dibuat. Kata lainnya adalah gambaran awal dari sebuah produk. Terima kasih Irma Zafina. Sehat-sehat selalu Irma Zafina. Cila. Tuhan yang mana, Tuhan yang mana yang digebukin tereng tong teng. Halo, apa nih? Rahasia. Terima kasih. Troy. Oke, aktor apalah ini? Troy Kristo. Selamat malam. Shalom. Oh, tepat sekali, Bes. Bagus. Tuhannya Yesus memberkati, Bang. Lanjut, Gurunda Zuma. Ada yang mau ditanyakan, Abang? Atau mau diskusi? Mau dikasih tema? Saya mau bertanya, Bang. Pasti Saya mau itu dong. Kristen sejati memang begitu. Lanjut. Bertanya tapi jangan ngeyel ya Pak ya kalau dikasih tahu. Lanjut. Jika manusia berdosa karena iblis, lantas iblis berdosa karena siapa, Bang? Silakan Gurunda. Gurunda ya dah. Iya. Siapa jawab Gurunda atau boleh katanya? Gurunda, silahkan. Itu Gurunda, bentar. lagi jauh Anda, kali. dapat dari mana ya? Silakan. Gantikan. Anda dapat dari mana manusia berdosa karena iblis? Gimana? Coba ulangin pertanyaannya. Iya, Anda berdosa karena iblis. Terus iblis berdosa karena apa, loh? Dari mana manusia Nefros. berdosa karena iblis? Itu dia. Oke, silakan Nefros, jaringannya agak merah tuh, distabilkan Jika dulu. Jika manusia berdosa karena iblis, maka iblis berdosa karena apa? Karena hawa nafsunya. Kenapa kalau manusia berdosa nyalahin orang lain? Sudah. Ya karena kan Yesus menebus. Oke, silakan Pak Kristo. Apakah itu termasuk relevan, Bang? Sangat relevan. Enggak gini, kan jika kan di ajaran Islam itu kan manusia itu berdosa karena hasutan iblis. Nah, lantas iblis berdosa karena hasutan siapa gitu? Karena hawa nafsunya. Ada dalil yang menguatkan nggak, Bang? Ada dalil yang menguatkan nggak, Bang? Dalil yang menguatkan tentang hawa nafsu. Ada. Ya, tentang iblis berdosa karena hawa nafsunya sendiri. Oh, kalau sesuai dengan kalimat yang Anda inginkan tidak bisa dong. Nggak bisa. Kalau kalimatnya harus sesuai dengan yang Anda inginkan nggak bisa gitu. Bang, ini sebenarnya kayak gini ya. Saya ini seorang Islam. Ini namanya juga
Ektoria dari Yunani ini pembasmi Kristen. Jadi bodoh, pertanyaan saya agak keliru karena saya ini seorang mantan. Situ udah pas itu. Ya itu Tadi ngaku Kristen. Kok tadi ngaku Kristen sih? Berani-beraninya sih. Islam ngaku Kristen, sadar tulang kamu. Itu. Kalau nggak salah ngaku Kristen tadi ya, Bes. Halo, mana tadi? Iya. Ngaku Saya Kristen ialah kan? Ini gimana nih orang nih? Boleh ditambahin masalah tadi? Ya silakan Bang. Nah, oke, alhamdulillah. Nah, jadi dalam Al-Quran kan penuh juga dengan yang namanya indikasi-indikasi. Itu dia mau nanya masalah framing Kristen juga. Yang masalah kan ayat berapa entah Al-Baqarah, entah Al-Maidah, saya nggak ingat lagi. Di mana ayat tersebut mengatakan seperti ini. Karena engkau telah menyesatkanku. Jadi yang di framing oleh Kristen bahwa Allah menyesatkan iblis. Cuman terjawab itu bagaimana? Terjawab gini. Pertama, Allah menciptakan iblis sebagai guru-guru malaikat dan diberikan kepada iblis itu akal dan hawa nafsu. Jadi, setelah kita membedah arti daripada akal itu bertendensi di antara ya dan tidak, melakukan dan meninggalkan. Nah, saat itu diujilah akal tersebut oleh Allah Ta'ala dengan diciptakannya Adam. Saat itu apa kata daripada Allah Ta'ala, sujudlah kepada Adam. Maka daripada ayat tersebut kita pahami bahwa saat itu akal berpikir antara ya dan tidak. Saat itu iblis memilih tidak. Begitu juga diuji kedua kalinya oleh Allah Ta'ala akal tersebut saat pengujian Adam. Jadi tendensi pertama adalah kepada ya, sujud gitu. Tendensi kedua yaitu pada Adam disuruh jangan memakan, pada tendensi tidak. Jangan ataupun tendensi larangan. Jangan memakan hal tersebut. Jadi akal manusia akan berproses makan ataupun tidak. Akhirnya Adam memilih untuk iya. Berarti menunjukkan bahwa dalam proses penciptaan awal antara iblis dan Adam, di situ ada pemilihan daripada dirinya sendiri. Jadi menunjukkan saat iblis tersesat, salahkah Allah ataupun salah daripada pilihannya sendiri. Nah, begitu juga diuji lagi oleh Allah Ta'ala, yaitu dengan adanya Hajarul Aswad. Bagaimana pengujian Allah Ta'ala dengan Hajarul Aswad? Di saat manusia itu disuruh sembah kepada, disuruh menciumi batu. Itu menunjukkan apa? Di situ Allah ingin buktikan lagi bahwa apa yang kuciptakan itu semuanya ada hikmah. Dan jika kau mengklaim bahwa diri kau mulia, ini kuciptakan sebuah batu Hajarul Aswad untuk kau cium. Bahkan Umar sendiri apa dikatakan oleh Umar? Dikatakan oleh Umar, seandainya bukan Nabi yang menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Maka ujung-ujungnya kembalilah bahwa tendensi akal itu kembali di antara pola ya dan tidak. Saat iblis memilih tidak menyembah Adam, pilihan dia Bukan menyembah Bang, atau bukan menyembah, bukan sujud. Ya. Nah, di saat Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, namun iblis memilih tidak, salah iblis ataupun salah Allah? Itu sejatinya salah iblis karena diberikan. Kok hilang suaranya? Ke-mute. Merah jaringannya. Ya, Selamat jaringannya malam. merah memang. Javan. Udah cukup tadi kan? Nah, udah dipahami ya ini. Paham banget, paham banget. Mantap. Javan. Selamat malam, Javan Asdiki. Islam apa Kristen, Bang? Oh, Duki orang Jawa ini maksudnya. Selamat malam, Pak. Protestan apa Katolik, Bang? Nggak tahu, Pak. Alah, Bang Andi. Makuratin roh kayak. Apa mulai wenin apa kasih jang matin roh. Sini. Halo Pak Diki. Sebenarnya saya tadi kurang sreg juga sih kalau manusia dikatakan berdosa karena iblis. Manusia itu berdosa bukan karena iblis, Karena tapi pilihannya sendiri. manusia itu mengikuti tingkah laku iblis, mengikuti bujuk rayu iblis. Inilah yang menyebabkan dia nanti berdosa, bukan karena iblis. Kalau dia nggak ikut ya nggak berdosa, gitu. Ini noise. Malam Wazo. Noise. Jadi Pak Ade,
itu pertanyaan tadi itu masuk dalam 13 pertanyaan dasar ateis. Itu masih pertanyaan dasar. Salah satunya itu Pak D. Iya. Makanya tadi waktu saya dengar gini, oh ini pertanyaan jadul. Nafsu, selesai itu. Benar Plus, benar. Saya sering dengar pertanyaan ini. Cuma janggal memang pertanyaan itu tadi. Makanya saya tanya, di mana dalilnya manusia berdosa karena iblis? Alfred, perwakilan dari Yahudi bisa nggak bang? Pengen debat sama Bang Zuma. Alfred, naik Boleh. coba. Coba naiklah. Kalau kamu perwakilan dari Yahudi harus bisa bahasa Ibrani dong tentunya. Jangan aku perwakilan Yahudi tapi Ibrani nggak ngerti. Wah ini odong-odong namanya, Yahudi odong-odong. Coba nih. Halo, selamat malam. Halo. Protestan apa Katolik, Mbak? Hai. Alhamdulillah saya mualaf, Bang. Masya Allah. Masya Allah. Udah nikah belum? Iya. Kapan malamnya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aduh, Mbak. kok diturunin sih? Ya udahlah, terserah lah. Lanjut. Naikin dulu kapan mualafnya tuh. Baru Iya. Kapan mau alapnya? Request lagi, naik lagi, baby. Kita korek-korek gitu loh. Kan bisa jadi pelajaran untuk oten-oten yang lain. Matai, tatai, nantai, naploplai. Kita coba. Sore tadi kita mensyahadatkan satu orang Buddha, satu orang lagi mantan biarawati. Masya Allah. Halo. Nak tatai. Tatai, naplatap. Naplakai. Itu Thailand kayaknya. Iya. Thai itu ternyata warung nasi kalau di Thailand ya. Thai. Iya, benar. Thai, warung nasi itu. Iya. Warung makan Thai. Saya naik bang. 17 saya sudah undang Anda. Silakan. Sudah undang Anda. Ya, Protestan apa Katolik, Bang? Cek. Ya. Di KTP Anda apa? Alhamdulillah saya ini Islam. Iya, Bang. Ibet jadi kenceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Udah diturunin sama Ibes. Pokoknya Islam turunin gitu aja dia. Cari yang Kristen dia. Gabut, dia lagi gabut. Teman-temanku yang Islam, nanti kapan saya live naik kalau mau tanya apapun tentang Islam, insya Allah selama Allah kasih ilmunya, Allah kasih hidayahnya, insya Allah semua saya bisa jawab, insya Allah. Untuk sekarang lintas agama dulu ya. Nah seperti itu. Ya udahlah, kalau pada minta tuh tanya-tanyain dah, suka-suka dah. Halo Kak Natali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdunya seorang Kak Natali ini. Be aja. Bang, sorry aku kan tadi diundang dari salah satu followersku tentang live ini. Nah, cuman aku di sini mau mewakili, tadi kan di live aku juga sempat ributin tentang masalah sunat dan tidak bersunat. Boleh nggak bantu dijelasin ke teman-teman yang non juga mengenai siapakah yang mensunati Nabi Muhammad Rasulullah kita gitu? Karena aku kalau tidak berani menjawabnya karena aku merasa kapabilitasku belum sampai di sana. Oke. Jadi alhamdulillah Mbak, di sini semua di atas ini dari di sini sudah pasti akan terjawab semua pertanyaan-pertanyaan Kristen, mau dari ujung kuku sampai ujung rambut semua akan terjawab. Paham kan Mbak ya? Iya Mbak. Terima kasih ya Mbak ya atas bantuannya.
Nanti nggak jadi, istri saya belum tidur, dia lagi nonton. Yaudah Mbak, apalagi mau disampaikan? Ya itu pertanyaannya dijawab. Dia tanya. Silakan Bang Damam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu disebutkan gini, ada satu hadis Nabi tentang gini, ada satu ayat Al-Quran, ikutilah agama Nabi Ibrahim. Nah, ikutilah millah Ibrahim ataupun ajaran-ajaran Nabi Ibrahim, apa itu? Dan dalam hadis Nabi dikatakan apa? Bahwa Nabi Ibrahim itu bersunat di umur 80. Itu menunjukkan apa? Satu ayat bahwa perintah Allah untuk Nabi Muhammad itu ikut kepada Nabi Ibrahim. Nah, salah satunya ada indikasi pemahaman bahwa Nabi Ibrahim sunat. Menunjukkan apa? Ada perintah sunat terhadap Nabi Muhammad. Maka ada satu hadis Nabi lagi, apa yang dikatakan oleh Nabi, bahwa fitrah kepada lelaki itu termasuk salah satunya berkhitan. Itu menunjukkan gini, saat Nabi memerintahkan berkhitan, masa iya yang memerintahkan tidak berkhitan, kan gitu. Jadi menunjukkan yang dimintai oleh Oten ini BPJS-nya, disunat pakai apa, tanggal dan jam, itu nggak usah dijawab. Karena ibaratnya gini, mana mungkin seseorang jiwa yang mulia seperti Nabi Muhammad, ini kulub Nabi Muhammad ya, kan nggak mungkin dinampain kayak gitu. Jadi lebih baik dengan paham makna-makna indikasi saja, seperti itu tuh. Enggak, dia tanya tadi, ini Bang, dia tanya Mbak Natali, kan pertanyaannya siapa nama yang menyunat? Jawabannya adalah tidak dituliskan siapa yang sunat. Itu aja. Nah, kedua, tanya balik aja Mbak, kalau begitu Anda paksa saya juga paksa Anda. Siapa nama yang sunat Tuhanmu waktu umur 8 hari? Golongan darahnya apa, alamatnya di mana, nama orang tuanya siapa? Tanya balik aja gitu, kira-kira Mbak. Sunat masal apa pribadi juga tanya gitu. Nah, mana tahu sunat masal gitu. Yang jelas saya tidak ditulis, dijelaskan namanya siapa orangnya yang menyunat. Begitu juga Tuhanmu waktu disunat. Nggak tahu siapa yang nyunat. Sama satu lagi pertanyaan yang paling sering muncul di live aku itu dari Oten. Sukanya bertanya begini, kenapa Nabi Muhammad itu istrinya sampai 4? Apakah benar Aisyah itu dinikahkan pada saat Siti Aisyah berumur 6 tahun? Ya, di mana sih Mbak live-nya Mbak? Nanti saya naik ke live-nya Mbak ya. di live akunku. Jadi kakak, di dalam narasi hadis Banabi, nah itu kan disebutkan kata-kata Banabi. Kalau saya mau buka data mungkin ribet, saya sambil kamus dulu. Arti bana itu membangun. Salah satu naradis ataupun matan daripada hadis tersebut, ada satu lagi disebutkan dengan yalubu. Yalubu itu artinya apa? Hidup di dalam rumah. Bahwa hadis itu benar-benar Hasan Sahih menunjukkan apa? Bahwa Aisyah hidup di dalam rumah Nabi di umur sekian. Cuman ada satu periwayatan hadis yang mengatakan dari segi perawinya ada yang cacat hafalan. Nah, jadi menunjukkan apa? Hadis tersebut itu segi amal itu amal saya lupa namanya. Amal litasrih. Arti amal litasrih, pengamalan itu tidak boleh terlalu diamalkan. Namun hadis itu bersifat kepada sahih, tapi tidak boleh diamalkan karena dinarasikan kepada Aisyah tersebut dinikahi ditinjau daripada perang Uhud. Seperti itu, Pak. Ya, dilengkapin. Jadi peraturan dari Rasulullah, orang yang bisa ikut perang itu minimal usia 15 tahun. Nah, faktanya ketika ketika terjadi perang Uhud dan perang Badar, Aisyah itu sudah ikut perang. Ya, perang Uhud dan perang Badar itu Aisyah sudah ikut. Tapi pada waktu perang Badar dan perang Uhud, Aisyah belum jadi istri Nabi. Ya, belum jadi istri Nabi. Berarti kalau di perang Uhud, perang Badar Aisyah ikut, berarti dia lebih dari 15 tahun. Dengan demikian Aisyah dinikahi kurang lebih 18 sampai 20 tahun. Begitu, Mbak. Nah, Aisyah, ya, anak-anak Abu Bakar itu lahir prakenabian, ya, masih di zaman jahiliyah. Nah, ada tenggang waktu antara masa kenabian sampai hijrah itu kurang lebih 13 tahun. Baru setelah itu hijrah, ya, hijrah ke Madinah. Aisyah dinikahi Rasulullah di Madinah, bukan di Mekah. Perang Badar, perang Uhud itu setelah hijrah. Jadi
Maka betul yang dikatakan Bang Damam tadi bahwa ada perawi yang lemah ingatannya, yaitu Ibnu Hisam kalau nggak salah. Itu meriwayatkan dia di Irak ketika dia itu sudah tua. Jadi gimana? Urwah. Bukan Ibnu Hisam. Itu label hadisnya mungkar dinamakan. Arti mungkar hadis tersebut satu sisi ada kesahihannya, tapi satu sisi karena ada cacat perawi kepada hadis tersebut dihukumkan tidak boleh diamalkan, seperti itu. Cacat hadis tersebut kepada kata-kata Nabi oke, tapi penyebutan 8 dan 6 itu yang menjadi kecacatannya, seperti itu. Cukup. Mbak Natali. Baik, terima kasih. Itu Mbak Natali benar udah mualaf? Iya, saya sudah mualaf, alhamdulillah. Udah lama? Udah lama? Sudah lama, Kak. Kayak gini Mbak, kalau Sudah misalnya dari- begini Mbak, kalau keilmuannya belum mumpuni, mohon maaf, nggak perlu buka komal dulu untuk tanya jawab, kan begitu. Lebih baik berjamaah dulu aja. Itu sih saran kami Mbak. Baik. Kapan itu mualaf? Maksudnya aku kalau di live aku kan sebenarnya kan aku menyoroti yang tragedi kasus-kasus yang viral-viral si itu ya. Sebenarnya aku lebih membawa ke kemanusiaannya sih. Maksudnya kenapa harus menutup mata atas kesedihan dan kesakitan yang dirasakan sama saudara-saudara kita di Filistin dan digiring juga ke sana gitu. Oke. Itu sih Jadi Mbak, awal. cukup. Gini cukup, jangan disebutkan itu. Yang pertama begini, kalau memang Mbak mau memfasilitasi seperti itu, nanti teman-teman di sini ngefollow Mbak dan nanti akan main ke tempat Mbak kalau memang ada diskusi seperti ini dan Mbak mau memfasilitasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau gabung di API, sudah pernah dengar Apologet Islam Indonesia? Mbak, halo. Oke, next. Mute-nya. Dibuka mute-nya Mbak. Oke, next. Oke. Kayaknya dia ini. Yaudah Mbak ya, disimak aja dulu diskusi lintas iman Mbak. Tetap rapatkan ukhuwah Islamiyah. Seperti itu Mbak. Semangat Mbak. Bismillah, Oten. Oke, selamat malam. Selamat malam. Protestan apa Katolik Bang? Nggak jelas. Itu ada Citatos tuh udah 2 hari katanya dia dibawa katanya pengen debat. Citatos namanya. Katanya udah 2 hari dia di sini. Bukannya 60 tahun. Citatos. Kenapa di zaman modern ini banyak orang yang nyamar-nyamar? Citatos, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Muslim kah? Enggak, saya pengen nanya ini bang, gara-gara Enggak, Anda Muslim Kristen, Bang? oh saya Islam bang. Oh, Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wastaga, kejam kali kau bes orang mau nyampe sesuatu. Kali-kali ada kita bisa, dia mau jual tanah coba, tanah kapling. Iya ya Allah balik tanah. Mau wakaf tanah mana tahu kan? Mau wakaf. Enggak, jual tanah kapling. Aku kan makelar tanah. Mana sih? Halo, selamat malam Kid Imperor. Waduh, dia lagi ngopi tuh. Dibuatin naik kalau ngopi. Kalau naik itu cepet ngomong ya. Ini hostnya kejem ini. Parah ini.
Selamat Halo, Mbak. Kauter. Ya, halo. Protestan apa Katolik, Mbak? Suamiku Katolik. Ah, Mbaknya? iya. Terus Saya Islam tapi mau dipaksa, dipaksa suruh masuk gitu, makanya aku pengen. minta cerai aja, Mbak. Minta cerai, Mbak. Jangan diturunin dulu Bes ya, jangan turun dulu. Ini perlu Edukasi kita dulu. apa? Ya, Iya. Gini. Aku Kejam Bang Ibes. Ini serius. Mbak, langsung aja Mbak. Saya langsung aja mau saya tanya, suaminya ada di situ nggak? lagi nggak ada, justru itu makanya ini saya kesempatan banget untuk ngomong, untuk masuk. Iya. Jadi pertama gini Mbak ya, saya kasih tahu bahwa nikah beda agama itu hukumnya haram. Dan ketika kita melakukan hubungan sama suami istri hukumnya adalah zina. Iya. Itu yang pertama. Ya, nah, Nah. ini saya mau jelasin dulu. Saya nikah dalam keadaan Islam. Jadi suami saya masuk Islam, tapi dia syahadat dulu. Tapi cuma secara dokumen, bukan asli dari hati, gitu. Keluarganya semuanya pada tahu kalau dia nikah masuk Islam. Terus, sumpah, kebetulan suami saya WNA, warga negara asing. Oh, enggak ini izin Pak deh. Anda posisi di mana, Pak? Ya. Saya di Indonesia. Di mana? Indonesianya di mana? Indonesianya di Saya mana? lagi di daerah Pik. Oh, dia di PIK dekat dari saya. Kami di Jakarta. Butuh bantuan apa? Seperti apa kasusnya? Silakan. Banget. Makanya gini, suami saya dia itu penyembah roh. Jadi saya tuh selama saya nikah sama dia tuh ibadahnya tuh nggak ke gereja. Oke, cukup. Sekarang ibu, tolong kalau bisa ada paksaan nggak dari suami ibu untuk meninggalkan Islam? Dia tuh kalau paksaan secara bicara Itu sudah pasti Bang itu Andi. enggak, tapi dia secara roh. Oke. Mbak berkenan berbagi nomor telepon. Kalau butuh bantuan langsung kita merapat ke tempat Mbak. Ada nomor telepon saya? Ya, Mbak catat aja nomorku. Biar Ibu. Boleh. Boleh ya, izin ya sebentar. Saya kasih nomor dulu ya Pak deh ya, sama dia ya, izin ya. Pak, disebutin saya langsung ini ketik ini. Iya. Malam ini saya merapat kalau bisa Mbak. Saya dekat sama Anda. Coba. Oke. Berapa nomornya? 081 Ya. tambah. Ya. Enggak, tambahnya nggak usah ditulis ya. 081 berapa? 2877 2877. tambah 4-nya 3 kali Ya. 99. Ya, Bapak. Ya, Handi. Bapak Handi. Ya, di telepon aja, di WA aja. Udah lanjut, selesai. Mantap. Suami Anda ini agamanya apa Mbak? Kristen Katolik. Oh. Waktu itu dia pernah berdebat sama saya. Nah kebetulan saya dari kecil itu saya kan ngaji sekolah madrasah sama bapak saya. Dari kecil itu saya selalu jadi murid teladan sampai dapat hadiah terus pelajaran kayak pelajaran tauhid, pelajaran sirah nabawiyah, pelajaran sejarah-sejarah Islam itu saya masih ingat sampai sekarang. Nah, terus sempat waktu itu suami saya nanya, kamu itu siapa sih yang disembah? Gitu katanya. Saya bilang, Allah. Emang Allah ada? Tuhan itu nggak ada, kata dia gitu. Kata siapa nggak ada? Saya bilang gitu. Tuhan itu nggak ada. Kalau memang ada, dia nggak bakalan mengizinkan manusia dalam menderita. Loh, bukan, saya bilang. Tuhan itu ada. Yang menderita itu ya manusianya. Allah udah kasih pikiran ke manusia. Tapi kalau dia memilih menderita berarti dia nggak pakai pikirannya. Gini aja Mbak. Mbak ada indikasi pidana nggak? Ada misalnya KDRT, ada pemaksaan apa gitu? KDRT enggak, makanya saya bilang dia itu menyembah roh. Oke, masih Anda masih serumah? Satanik. Iya, saya pernah dengar Bang Zuma itu ceramah bilang kalau orang Kristen yang menyembah roh-roh itu adalah Satanik. Apa bukan? Satanik. Animisme. Ya, animisme. Ya, Anime. Ya. Oke. Nah, itu dia suka bawa kelonongan terus bawa ke laut. Dia suka bawa saya ke laut. Terus udah gitu dia ngomong sama roh-roh, dia panggil semua. Terus dia bilang, kamu lihat ya, nih saya mau bicara sama Tuhan saya, kata dia gitu. Saya akan komandokan semua Tuhan. Iya Ibu. Nanti Mbak komunikasi aja sama Bang Handi. Nanti Bang Handi kalau butuh direhab, nanti suaminya hubungin saya ya Bang Handi. Iya.
Dan kebetulan Mbak, tolong diping nomor saya ya. Abang, ini saya mau kasih tahu kebetulan ini kenapa suami saya lagi keluar itu dia lagi mau bertemu sama roh juga dan dia Iya Mbak. Itu nanti kita gini Mbak, nanti kita tes urin dulu. Kalau memang normal, negatif, nanti biar didiskusikan. Tapi kalau positif nanti langsung dibawa ke tempat saya di Kalimantan Selatan. Aman itu Mbak, beres itu. Iya. Enggak, jadi Mbak ini mengatakan suaminya itu penyembah roh karena mendengar Bang Juma bahwa Kristen itu nyembah roh. Allah itu roh, maka beribadahlah kamu dalam roh dan kebenaran gitu loh maksudnya itu. Aslinya Katolik ya kan? Iya, dia kan nggak. Suaminya, Mbak, suaminya Nigeria ya? Iya, kok tahu? Kan lihat kan dari profil saya. Enggak, teman kuliah saya itu, Mbak. Iyalah, Ini aja saya Mbak, dari profil Mbak. kalau sudah ada Mbak, kalau ada unsur pidana silakan, kalau enggak ya kita nggak bisa ikut campur. Unsur pidana maksudnya saya dipukul gitu. Iya dipaksa, nggak boleh memaksa. Dia itu Enggak. memakai roh, Bang. Dia Nggak dulu Mbak, izin. Pidana itu adalah ada dua Mbak, satu sudah menyentuh fisik, ya. KDRT 2, satu kedua itu memaksa orang pindah agama itu juga pidana. Ya. Kan gitu. Udah dipaksa belum? Saya nggak dipaksa, makanya saya bilang kalau misalnya saya ngelawan sama dia, itu dia pasti marahnya melalui roh. Mohon maaf Mbak, itu bukan pakai roh, itu pakai garam itu Mbak. Jadi udah nanti, iya nanti kita tes urin dulu Bang Andi maksudnya. Ya, ketiga Karena sekarang udah Mbak nggak ini, beres. ketiga Mbak, yang ketiga Mbak masih suami istri sekarang menurut Masih. masih. Jadi kita nggak bisa ikut campur Mbak kalau nggak ada pidananya. Ya itu aja Bang Andi, saran kita karena mereka itu udah terang-terangan suaminya terang-terangan bukan Islam ya jangan dilayani lagi. Karena kalau tetap melayani hukumnya zina Mbak. Nah bagaimana caranya? Ya tetap tinggalkan suaminya. Kalau Anda cinta Islam, tinggalkan suaminya. Kan Cerai. ujung-ujungnya gitu kan? Ujung-ujungnya gitu Iya, kan? Bener nggak kan ada tadi? lain, nggak ada Paham lain. banget yang gue bilang? Nggak bisa, solusinya itu bukan cerai Pak De, solusinya itu rehab. Nah, rehab nanti, kita rehab itu. Iya Pak De, tenang aja. Lanjutlah, next. Gini Mbak tahu nomorku, suatu waktu Mbak butuh bantuan 1 kali 24 jam. Kalau misalnya ada pidana kami akan merapat bantu Mbak. Sepanjang Anda Muslim ya. Iya. Oke. Tapi saya mau dipaksa. Iya, kita langsung aja main ini ya, main yang realita-realita. Kenapa belum cerai? Kenapa belum cerai? Ya itu Iya. dia. Jadi gini loh, saya udah lepasin tahun 2021. Tapi dia kayak tarik-tarik saya. Terus saya aja ngerasa kayak lagi dikirim sesuatu gitu loh. Itu saya ngerasain. Jadi kayak dia tuh Oke. Jadi takut belum cerai itu karena takut dengan santet-santet gitu. Iya, ini aja Mbak, karena saya dengar suaranya Mbak gemeteran ngomongnya, Mbak turun aja dulu, tarik napas, Jangan, Bes, jangan. sambil, Ini- entar dulu Ustaz Sugi, pelan-pelan nanti telepon Bang Handi langsung. Kalau Mbak masih aman di sana, telepon Bang Handi langsung yang nomor yang tadi ya Mbak ya. Sekarang di cross check coba, udah masuk belum WA-nya Bang Handi? Diping coba Mbak WA saya. udah saya Dipin coba Mbak. Mbak ini kayak ketakutan banget. Saya takut karena Iya sabar ya Mbak ya. Gak usah takut Mbak. Kira-kira suaminya bisa nggak diajak ke Islam? Kalau nggak bisa tinggalkan Mbak, nggak ada cara lain. justru itu saya Diajak ke Asefa mungkin bisa Pak De. teman-teman Cuman untuk mendukung saya setiap pertanyaan yang Gak usah takut Mbak, ini negara hukum. Udah WA-nya cepetan. Udah selesai. Gini aku mau ini ya, mau ngasih tahu dulu dikit. Jadi gini Mbak, sebenarnya yang soal roh-roh kayak gitu itu kan ancaman-ancaman yang nyerangnya ke psikis mbaknya gitu. Itu jatuhnya ke cowoknya manipulatif, dia main kata-kata doang. Sebenarnya nggak ada apa-apa yang terjadi. Jadi kita bisa bergerak kalau sudah ada tindakan kekerasan yang terjadi. Nah, kalau memang ambanya udah ada niatan untuk pisah, lanjut aja pisah. Nah, sambil jaga-jaga. Kalau misalnya terjadi, baru kontak Bang Handi. Berani Mbak? saya ngerti, tapi begini Mbak, Bang, maksud saya minta bantuan. Ini abang-abang yang semuanya pinter-pinter, yang ngerti semua, yang ngerti kitab-kitab segala macam. Jadi kalau saya diserang itu kalau saya diserang secara spiritual,
mungkin saya nggak bisa gitu. Tapi kalau kadang kalau misalnya dia nyerang kalau secara nyata saya nggak bisa diserang. Kayak misalnya dipaksa-paksa gitu secara fisikis. Saya nggak bisa. Karena apa? Saya masih bisa mikir gitu. Tapi kalau misalnya secara spiritual itu yang saya takutin gitu. Iya. Oke. Takutnya bahasanya begini Sedikit ya, sedikit. Jadi gini, kalau masalah serangan-serangan yang bentuknya gaib itu ya tidak ada cara lain kecuali Anda mendekat kepada Allah. Tidak ada cara lain, perkuat ibadah Anda. Dan kalau Anda ingin mendapat petunjuk dari Allah, ingin dapat pertolongan dari Allah, jangan melanggar perintah Allah. Anda terus berdoa, minta pertolongan dari Allah. Sementara Anda terus berzina dengan dia, bagaimana pertolongan Allah akan datang? Yang pertama, hindari berhubungan dengan suami istri supaya tidak terjadi zina dan perkuat ibadah Anda. Tidak ada cara lain kecuali itu. Nah, kalau seandainya saya juga udah merasa karena dari kecil saya punya basic untuk pengetahuan tauhid, pengetahuan Islam. Terkadang kalau misalnya saya udah mulai takut dengan serangan spiritual dari dia, saya lari ke Allah, saya sholat segala macam. Nah, setelah itu saya kembali lagi seperti saya tuh kayaknya udah ada kekuatan gitu. Nah, setelah itu saya lihat itu suami saya kayak ngerasa wah ini orang kayaknya udah mulai kuat gitu. Nah, baru dia tuh pancing saya dengan segala pertanyaan-pertanyaan tentang Islam, terus sampai dia kasih tahu kenapa kamu nggak percaya sama Yesus, kenapa kamu nggak mengakui Yesus itu Tuhan gitu-gitu. Terus sampai akhirnya di situ dia udah mulai nanya-nanya itu. Pengetahuan saya jawab secara seingat saya waktu kecil sampai saya bilang seingat saya waktu saya kecil saya pernah belajar kalau Yesus itu adalah Nabi Isa dan sampai waktu itu saya pernah diajarin juga sama Ustadz kalau waktu Nabi Isa dikejar sama musuhnya untuk dibunuh, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan Allah menggantikan seseorang yang mirip dengan Nabi Isa, dan itulah Nabi Isa yang dianggap orang Kristen itu sebagai Yesus sampai sekarang. Ya, jadi gini Mbak, kalau Anda tidak menguasai kristologi, Anda akan susah untuk melawan itu, ya kan? Ya itu saja. Anda kira-kira bisa nggak ninggalin suami Anda? Kalau ninggalin itu jujur ya Bang, saya nggak bisa karena nggak bisa ya, kita nggak bisa ngasih solusi. Artinya Anda masih tetap ingin berzina dengan suaminya. Nggak juga, makanya saya mau bawa dia. Jadi mungkin begini Pak De, kalau memang dia udah masuk Islam. Jadi begini, ada mungkin kondisi yang tidak bisa dijelaskan secara eksplisit, baik itu konsekuensi atau mungkin hal-hal yang sudah diperhitungkan oleh Mbak ini kalau ditinggalkan apa yang akan terjadi. Dan untuk menjadi berani memang itu tidak cukup mudah ya, tidak cukup mudah. Tetapi kalau memang mau betul-betul solusi, itu sudah dikasih nomor kontak Bang Handi. Nanti coba kita tempuh beberapa langkah. Salah satunya nanti kita akan coba tes urin dulu. Kan gitu, apakah emang suami Mbak ini iya betul, artinya normal atau tidak. Iya betul. Betul, kita tidak bisa tidak mengindahkan ya bahwa kadang zat-zat tertentu itu bisa mempengaruhi pikiran, bahkan perilaku. Jadi itu nanti akan ditangani oleh Bang Handi. Kalau memang nanti positif, tidak usah khawatir juga, tidak akan dimasukkan penjara, masuk rehabilitasi nanti Asyefa. Tenang aja. Jadi gini Mbak, apakah Anda bisa menjamin Anda tidak berhubungan dengan suami Anda? Kalau saya disuruh menjamin, saya nggak bisa menjamin. Nah itu dia. Padahal ketika Anda masih kumpul dengan suami Anda, sementara Anda sudah tahu suami Anda tidak Islam, hukumnya zina. Berarti kalau Anda ingin tetap kumpul dengan suami Anda ingin tetap berzina. Makanya saran pertama saya, tinggalkan.
Tidak ada cara lain. Minta bantuan sama abang-abang yang cerdas di sini. Kecuali kalau Anda bisa menghadirkan suami Anda untuk dialog dengan kita. Anda telah datang kepada orang yang tepat dan tempat yang tepat, sangat-sangat tepat. Jangan khawatir, kami Asyefa ada di sini. Jadi sudah cukup mungkin pembicaraan ini. Nanti akan segera dihubungi oleh Mbak Handi. Ya. Jangan terlalu panik, jangan khawatir, mending tidur sekarang, Mbak. Mbak, kok nomornya belum masuk, Mbak? Siap. Iya Mbak, kita ngerti itu kan yang apa pertanyaan-pertanyaan dari dia, gimana cara menjawabnya. Nah itu pertanyaan nanti kasih ke Bang Handi, nanti Bang Handi kasih jawabannya kalau perkara soal itu doang. Di sini dari ini bukan curhatan ya, menurut saya ini pengaduan yang. Kalau Mbak serius, nomornya kasih ke saya. Nggak ada masalah dengan cara menghadapi komplainan saya. Nggak komplain juga sih, saya ngadu di sini maksudnya supaya saya dapat solusi, bukan diketawain kayak gini. Apalagi 80 narkoba. Mbak, dari cerita Mbak, 80% saya yakin itu positif hasilnya. 80%. Nggak apa-apa. Boleh, ayo kita adakan tes urin. Nggak apa-apa. Silakan. Nanti biar difasilitasi oleh Bang Handi. Siap. Nanti komunikasi aja. Aman, Mbak, beres. Siap. Iya Mbak, ya, nanti Mbak kembali lagi ke sini ketika Mbak sudah berani untuk menentukan perpisahannya, karena solusinya memang keras. Harus tapi itu berpisah. satu-satunya Tidak ada cara lain. cara yang menyelamatkan. Tidak ada cara lain. Anda harus berpisah pertama untuk menghindari Anda zina. Ya, kedua untuk menghindari Anda jadi murtad. Tunggu saat. Kalau saya apa? Suami saya, apakah abang-abang ini bersedia untuk membawa suami saya ke Islam? Kita tidak punya kemampuan untuk memberi hidayah, Mbak. Jangankan ke Islam, kita Mbak. hanya jangan bisa ke Islam, Mbak. Ke Asyefa Kalimantan aja kita siap. Bentar. Kita itu hanya bisa menyampaikan, soal hidayah itu hak Allah. Kita nggak bisa menjamin. Atau memberikan keyakinan kepada suami saya. Iya. Dengan pertanyaan-pertanyaan dia yang mungkin saya nggak bisa jawab dan pastinya abang pasti semua pada bisa jawab. Siap. Kita ngerti maksudnya. Jadi hidayah itu datang dari Allah. Nah, kesempatan untuk berdialognya nanti obrolin sama Bang Handi. Kalau suaminya Mbaknya siap untuk berdialog dengan kita, kontak Bang Handi kapannya. Nanti kita sediakan tempat dan waktunya. Gitu paling Mbak. Suami Mbak bisa bahasa Indonesia? Seandainya saya tanya nih, seandainya suami Anda nggak mau masuk Islam, apakah Anda tetap mau bersama suami? Suami saya udah syahadat. Iya, tapi sekarang kan kafir lagi, Mbak. Udah murtad dia. Kabarnya orang Islam yang dia Islam KTP tapi dia nggak tahu apa-apa. Iya. Tapi begini ya Mbak bentar, ya. sedikit Bang Neplos, sedikit. Iya. Walaupun dia Islam KTP, tetapi dia tidak menyatakan diri bertuhan dengan Tuhan yang lain, itu masih bisa kita anggap Islam. Tetapi kalau dia sudah melecehkan Islam, ya kan, dia menyembah yang lain, ya itu bukan Islam lagi, jatuhnya kafir. Walaupun syahadat 1000 kali, jatuhnya kafir, Mbak. Terus apa kabarnya dukun-dukun yang dia percaya roh-roh tapi di KTP Islam? Waduh, itu udah beda lagi pembahasannya, Mbak. Udah, makanya Ustaz ini sebenarnya Anda nggak butuh solusi sepertinya ini. Itu makanya saya bilang gini. Solusi saya untuk bercerai. Betul Mbak. Iya, tadi itu udah benar tadi Islam. itu. Pak D. Islam begitu. Untuk Betul. atau membenarkan suami saya atau memperbaiki suami saya. Saya Enggak, jadi gini aja Mbak. Simple tadi, solusinya sudah dapat. Itu nanti komunikasikan saja dengan Bang Handi. Kalaupun mau dialog nih, Mbak kan bilang begini tadi, saya belum tentu bisa jawab. Ya saya minta bantuannya, mohon guru-guru atau orang-orang yang ada di sini bantu saya supaya bisa dia berdialog dengan tuan-tuan yang ada di sini, kan begitu ya. Gini itu aja, diterima. Sebentar Bang Handi, sedikit lagi. Sebentar Bang Handi, sedikit lagi. Nah itu diterima, tapi syaratnya satu, tes urin dulu. Oke, cukup gini aja Mbak. Kalau dia tidak bersedia, berarti indikasinya kuat sekali. Terakhir yang bermasalah suami Mbak. Oke, nomor saya udah tahu. Kalau dia ingin diskusi, silakan hubungi saya. Cukup ya? Tuhan loh dari saudara-saudara saya sendiri loh yang sesama Islam. Saya ulang Mbak, saya ulang nih, dengerin bahasa Indonesianya ya. Saya harus tes urin. Mbak, tolong Mbak dengerin dulu lah. Yang bermasalah suami Mbak. Oke, kalau suami Mbak mau diskusi, mau dialog, butuh bimbingan, hubungi kami. Nomor saya sudah ada Mbak, kan selesai toh. Jadi kasusnya sudah kita paham. Solusinya adalah diskusi.
Oke. Untuk sementara tergantung Mbak yang mengambil keputusan. Dosa ditanggung masing-masing. Yang penting kita sudah menyampaikan yang terbaik. Jelas? Betul. Jelas. Lanjut. Statusnya kan udah jelas itu. Suaminya sudah tidak Islam. Kok masih mau bergaul? Berarti dia sangat cinta suaminya. Walaupun dia kafir, mau apa dia nggak peduli. Udah cukup tadi kesimpulannya dosa. Jadi solusi apa yang bisa kita berikan? Nggak ada. Kecuali Anda mau pisah. Tes urin. Cukup. Udah tadi, udah solusinya udah jelas. Oke. Kalau dia serius, dia hubungi saya. Kalau dia serius, dia masih berusaha dia masih berusaha ingin menyambungkan antara suaminya dengan Bang Handi agar bisa berdiskusi, berdialog. Bagaimanapun caranya dia masih usaha. Begitu. Kalau langsung agak repot. Kesimpulannya adalah kalau dia serius, ya, dia hubungi saya akan datangin suaminya, diskusi di mana, di warung kopi kan, di mana kan, begitu. Itu aja sih yang bermasalah, suaminya bukan dia. Orang dia aja masih bela suaminya. Udah start. Iya memang Pak De. Lah ya masih bela suaminya, nggak boleh dikatakan kafir. Pak De Sugi. Padahal jelas-jelas dia menyembah Tuhan selain Allah. Tomatoi kui podanya. Ya memang kan, iya jelas Pak De, memang suaminya udah kafir kan, gitu. Nah kalau mau diskusi nggak apa-apa tuh, diskusi sama orang kafir. Iya itu beda Bang Andi. Ini yang saya permasalahkan perempuan ini tadi loh. Kan saya bilang kamu harus tidak boleh melakukan hubungan suami. Benar ya? Kok turun? Kok turun Pak De? Kok turun? Di report kali itu, kena report dia pada itu. Oh huruf ya, huruf KAFIR ya. Ibes ini. Oh iya, Bang Ibes turunin ya Bang ya? Sama anak-anak. Iya. Enggak lah. Iya lagi gue. Enggak lah. Oh itu apa? Report mungkin. Yang jelas ini anak, suaminya bermasalah. Dia udah tahu. Terus dia juga masih sangat mencintai suaminya. Nah, solusinya kalau masih berhubungan dia berzina. Itu kan udah dikasih solusi tuh. Nah, caranya untuk mengembalikan dia karena dia masih cinta, ya suaminya harus memeluk Islam. Gimana caranya? Ya diskusi. Kalau dia nggak mau, ya berarti kita serahkan ke dia. Kalau lu lanjut, ya lu berzina, ya dosa ditanggung masing-masing. Udah selesai. Gitu aja. Oke? Clear. Cuma hanya dua kemungkinan orang mau melakukan hal-hal yang tidak waras di era ini, peradaban yang maju ini, cuma dua. Akhirnya Flos. Pertama. Akhirnya Flos. Pak Haji, jazakallahu khair. Lanjut akhirnya Flos. Siap Haji. Pertama gangguan jiwa, yang kedua pakai narkoba. Sudahlah. Iya itu benar. 80% itu. 80%. Kemungkinan cuma dua. Desugi kenapa turun? Di report apa gimana? Di report soalnya nggak ada permintaan naik ini. Coba. Syukran Pak Haji. Dia nelpon nih. Dia nelpon lagi. Dia nelpon. Naikin lagi. Mana dia? Ganti akun, Pak D. Ya, ribut kok aneh Pak. Roh mau ke sana mau ya Pak? Kan aku tuh roh Pak. Rivolino. Ini nanti bentar lagi nih seluruh apologet harus tes urin ya. Pokoknya seluruh apologet wajib tes urin nih. Ada programnya nanti. BNN pun jadi siap. Ya. Ya udah, oke. Pak Haji, Pak D ketinggalan. Kena report Pak D, kok bisa sih gitu-gitu aja kok di report orang? Ya ada aja. Takbiran saya. Masya Allah, barakallah Pak Haji. Masya Allah. Oke, Rivolino, ditahan dulu yang lain. Di mute dulu. Rivolino, selamat malam. Rivolino. Halo. Next. Oh, iya. Pokoknya namanya yang berbau oten gue naikin langsung. Kenapa? Karena report ya. Coba gue ngomong kafir. Kafir. Halo. Kok ini? Kok beda ya naik? Lah. Kenapa oten-oten ini pada kepanasan? Turunin aja Sugi, males banget ada Sugi ini kafir ngapain ini kepanasan nih.
Kalau Islam kan punya adab dia. Nah itu berarti bukan Islam, dia kafir. Iya, izin dulu Ustadz. Lanjut. Halo, selamat malam Fiaksim. Halo. Hai, selamat malam. Wedus. Tuh kan kalau sering dipakai jadi viewernya 5.000 ke atas kan harus sering dipakai nih akunnya, Bes. Pak Haji Tony Pak Haji Tony dan Sensei, laporan ya minggu ini tangkapan pengguna pemakai 79 dan itu sedang dibicarakan. Maksudnya gimana tuh? Tangkapan tuh? Iya, tangkapan Kapolres di Plehari. Kapolres Plehari itu minggu ini 79 orang. Dan itu mudah-mudahan bisa kita masuk ke. Mungkin pada teman-teman sebagian belum paham gitu ya, kita umumkan kembali. Kemarin yang sempat viral itu ya, yang menista itu. Udah ketangkap dia. Iya. Mulutnya udah disumpel sendal. Udah disumpal sundal, sekarang ada di Polres Toba, Sumatera Utara. Apa siapa namanya? Lukman Sodoku. Tapi kok namanya Lukman ya? Kurang paham ya namanya, yang sangat provokatif itu. Lukman, aduh. Lukman apa ya? Ini pelajaran buat Anda semua ya, yang suka monolog, bikin piti-piti menghujat. Oh, Lukman Dolok Saribu. Iya, itu dia. Itu tanpa ada laporan loh ya. Ini bukan dilaporkan, tanpa ada laporan. Itu cyber langsung yang bergerak. Kurang lebih begitu. Begitu api tahu, karena meresahkan masyarakat. Di mana dia? Sumatera atau Papua jadi? Polres Toba. Sumatera. Itu Bang, berapa kali 24 jam itu keciduknya? 2 kali 24. Beuh, mantep banget. Kalau dilihat waktu dia buka TikTok live itu ganasnya minta ampun, galaknya ya. Pas ketangkep kayak kucing habis digempur. Kucing ya. Masih ada yang mau menyusul kayak gitu? Kira-kira masih ada nggak yang mau menyusul kayak gitu? Ada yang menyusul nggak, Oten? Ayo silakan. Tahanan Polres masih kosong. Masih mau kau menghujat? Mungkin next Fatul itu mungkin. Bentar Bung Ipis. Bang Juma sama Pak Ade semuanya ada salam dari beliau tadi teleponan. Siapa? Siapa Bang? Yang di Trunojoyo. Masya Allah. Salam kan balik. Tadi di Trunojoyo. Ya tadi saya di kantornya. Saya tadi di kantornya Pak Alamsyah sama Pak Duka, kantor Pak Alamsyah di Cempaka Mas. Terus kemudian saya coba telepon, udah video call lah, gitu. Itu kira-kira laporan. Tadi video call juga sama Bang Alam Said. Oh ini yang tadi ngakak dia. Oh ini yang baru saya mengucapkan syahadat kembali tadi ya, yang saya bimbing tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maria. Izinnya bentar Ustadz. Silakan mumpung ada Bang Juma. Aku mau tanya kan sebelum tadi kan cuma syarat ulang tuh. Nah maksud aku sebelum pada tahu aku syarat ulang kan sebenarnya aku udah Islam kan. Nah itu tuh ada beberapa bulan yang lalu aku tahu ternyata kata orang tua aku ternyata aku anak adopsi. Nah terus aku mau tanya hukum Islamnya bagaimana jika anak dari umur 1 sampai 19 tahun tidak kenal dengan orang tua kandung dan taunya orang tua yang di rumah tuh orang tua kandung tapi pas gedenya itu ternyata orang tua angkat, dan bagaimana hukum berbaktinya karena ketika Sempat ditanya ke disusui orang nggak, tua Mbak? angkat Sempat disusui nggak?
Kalau ditanya-tanya sih katanya enggak. Cuman sempat juga bilang katanya ini enggak enggak kenal dengan orang tua kandung asli gitu. Cuman aku kurang paham juga sih kalau misalkan apa ada yang disembunyiin atau apa, kurang tahu juga. Cuman sempat menjadi pertanyaan apa hukumnya, karena jatuhnya aku tidak bisa berbakti ke orang tua asli gitu. Dan selama 19 tahun itu non muslim, baru di umur 19 tahun itu juga kan di tahun 2020 kemarin kan baru memeluk Islam. Nah jadi aku juga nggak tahu agama aslinya apa gitu. Itu aja sih yang pengen ditanya. Jadi hukumnya gimana itu? Silakan lagi Juma. Hukum apa ini? Hukum apa yang ditanyakan? Sunat perempuan guru deh. Sunat ini ada bukan. Apakah dia itu wajib berbakti atau tidak terhadap orang tua angkatnya gitu loh. Bukan itu Pak Ustadz, bukan. Maksud aku dari umur 1 sampai 19 tahun aku kenalnya kan sebagai anak tunggal di sini, anak kandung gitu. Cuman setelah aku mualaf ini beberapa bulan yang lalu lah, sebelum tadi sore, karena kan yang orang tahu kan aku barusan masuk, tapi kan aku udah Islamnya itu kan udah lama, maksudnya itu sekitar mungkin kira-kira Januari itu ada sempat orang tua tuh jujur kalau aku tuh bukan anak asli gitu loh maksudnya. Terus? Iya terus? Kok ke-mute? Jangan di-mute terus. Oh sorry, karena aku pengen tanya aja, jatuhnya udah dikasih tahu jujur kayak gitu, berarti kan orang tua yang di rumah udah bukan kandung, bukan seagama lagi. Nah terus aku juga tidak kenal dengan orang tua yang kandung. Nah hukumnya apakah aku gimana cara? Oh iya. Berarti begini Sensei, hukumnya itu apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan antara hubungan anak adopsi dengan orang tua angkat, begitu Sensei? Karena juga kan orang tua kandung kan bukankah kita diwajibkan juga untuk berbakti, sedangkan aku nggak kenal siapa mereka gitu loh. Ya itu ada batasan-batasannya Mbak, nanti ada batasan-batasannya, mahram dan muhrim itu nanti ada batasannya, itu dijelaskan oleh Sensei. Oke, siap. Iya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai anak angkat, ya itu tradisi orang-orang terdahulu jauh sebelum Islam itu ada, dan bahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh terkait dengan anak angkatnya Said bin Haritsah. Nah, Al-Quran sendiri mengatakan gini, wa ma ja'ala adiyaakum, dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Saya rada lupa ayatnya. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang sebenarnya. Al-Quran surah Al-Asab ya. Lalu kemudian ayat ini menjelaskan bahwasanya apa yang terjadi terhadap Said bin Haritsah, anak dari Rasulullah Muhammad SAW yang dikatakan sebagai anak angkat ini, itu adalah sebenarnya bekas budak ya tadinya sebelum diangkat Rasulullah. Nah, kenapa Rasulullah Muhammad SAW kemudian menikahi, salah satu hikmahnya menikahi daripada mantan istri beliau itu untuk mengajarkan bahwa sebenarnya status anak angkat itu nggak ada. Makanya dijawab oleh Al-Quran di surah yang sama, Nabi Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Nah, kalau berbicara mengenai status anak angkat, tapi bukan itu pertanyaannya ya. Bagaimana kemudian pengabdian saudari kita ini terhadap terhadap orang tua angkatnya gitu? Ya tetap aku orang tua kandung Pak Ustadz. Orang tua kandung saudari nggak tahu. Apakah kayak terkecualikan atau gimana? Tetap harus dicari orang tuanya di mana, beliau di mana. Beliau yang orang tua angkat katanya nggak kenal. Katanya aku ditemukan atau dititip tetangga gitu. Tapi belum tahu pasti juga apakah kebenaran ceritanya, nggak tahu juga gitu. Itu tanya nama tetangganya. Tetangga juga nggak ada yang tahu.
Ya kalau memang tidak tahu di mana orang tuanya, ya bagaimana mau berbakti? Iya, itu dia. Iya, nggak usah dipikirin itu, Mbak, doakan saja, ya betul. Doakan, kemudian berinfak, bersedekah, mengatasnamakan kedua orang tua. Seperti itu, doakan yang baik. Dan yang terpenting adalah dimanapun orang tua kita berada dan siapapun mereka, kita tetap anaknya. Maka tugas kita adalah menjadi anak yang solehah. Apa itu? Menjalankan syariat Islam itu dengan baik. Seperti apapun keadaan orang tua kita, itu akan berimbas akan perbuatan kita, gitu. Doa-doa kita maksudnya, apa yang kita lakukan, amalan-amalan baik yang kita lakukan, infak, sedekah untuk dia, itu akan sampai ke mereka. Seperti itu. Dan Sensei, satu hukum hijabnya, Sensei. Jadi berarti aku hukumnya terlepas dari perbaktian kepada orang tua kandung, berarti digantikan dengan bakti sama orang tua angkat aja gitu, Pak Ustadz? Berbakti kepada siapapun, bukan hanya kepada orang tua angkat. Berbakti kepada siapapun, kepada keluarga yang lain, tetangga, teman, dan seterusnya. Amalan-amalan ini mencerminkan amalan anak soleha, yang mana nanti perbuatan anak soleh itu, perbuatan saudari ini sebagai wanita soleha itu akan berimbas kepada orang tua kita, gitu. Nah, yang terakhir, selalu mendoakan beliau, doakan mereka agar mereka kemudian itu, kalau misalnya mereka memiliki kesalahan-kesalahan dan seterusnya, dan juga doakan dan juga maafkan, ikhlaskan apapun yang terjadi, ridha dengan keadaan. Ya, bisa jadi itu terjadi karena ada hal yang mungkin tidak bisa dibicarakan di sini, ya, sehingga itu keadaannya seperti ini adanya. Bisa juga justru orang tua angkat yang nutup-nutupin dan seterusnya. Yang pasti doakan dan maafkan orang tua kita, tetaplah kemudian berbakti kepada orang tua yang mengasuh, tapi dengan batasan bahwa mereka bukan muhrim. Terutama yang laki-laki itu bukan muhrim, jadi tetap harus ada batasan. Saudari harus menggunakan hijab, menggunakan apa istilah itu, jilbab, menutup aurat di depan daripada bapak yang mengasuh selama ini, atau saudara-saudara atau anak-anaknya, gitu. Jadi berarti sama papa yang sekarang ini yang ada di rumah ini sudah harus menutup aurat? Oh iya, pasti. Iya. Karena beliau tidak ada hubungan darah. Iya, sebenarnya memang iya sih, gak ada hubungan darah dan gak ada satu keyakinan lagi juga. Dan apalagi beda keyakinan. iya, karena kan baru tahu beberapa bulan ini, Tats. Jadi baru dikasih tahu gitu. Cuman kemarin sempat ditanya juga, kenapa pas aku baru pindah baru dikasih tahu. Cuman kata mereka sih, yang mereka sampaikan memang udah janji sama Tuhan juga mau ngasih taunya pas gede gitu. Cuman pas gedenya ya memang qadarullah, aku maaf, jadi pas baru kesampean. Tapi masalah mereka tidak tahu orang tua kandung aku tuh, sempet aku tuh agak nyesek aja sih dengarnya. Masa sih nggak tahu gitu loh, maksudnya jadi kan jadi beban sendiri gitu loh buat saya, Tats, gitu. Karena apa, hukum di dalam Islam kan harus berbakti. Nah, saya gimana cara berbaktinya sedangkan di rumah udah beda darah, nggak sekandung, beda agama gitu. Dan terus yang harus diantisipasi ini satu lagi, seandainya ada misalnya kan masakan ya, misalnya masakan yang bersifat muhakam ataupun dijatuhi hukum, seperti contoh sembelihan, di mana sembelihan daripada orang beda agama itu tidak bisa dimakan dan dihukumi haram bi'ainih namanya. Jadi kalau bersifat misalnya masak sayur itu silahkan dimakan. Tapi kalau bersifat itu kepada sesuatu misalnya yang bersifat ada hukum di balik sesuatu tersebut, itu udah nggak boleh lagi. Itu satu lagi. Oke, satu lagi mau tanya. Kalau boleh tahu Mbak Maria usianya berapa ya? Desember besok saya baru 23. Nah, satu solusi yang paling menurut saya masuk akal ya, untuk terlepas dari beban itu semua, menikah. Benar. Menikahlah. Nanti aja, tunggu ilmunya banyak. Iya. Ini satu lagi Pak Ustadz, aku mau tanya,
karena udah tahu kan ya, berarti di rumah saya ini beda agama dan beda, tidak sekandung juga tidak saudara. Nah lalu apakah misalkan jika saya punya cita-cita untuk menjadi hafizul Quran, yang dimana katanya kalau seorang menjadi hafizul Quran itu bakal mendapatkan mahkota dan diberikan kepada orang tuanya. Lalu bagaimana dengan nasib orang tua angkat yang selama ini mengasuh belasan tahun? Apakah mereka akan mendapat bagian dari mahkota tersebut? Orang tua Anda kafir gimana bisa dapat, Mbak? Orang kafir tempatnya neraka, nggak ada lagi. Enggak, maksud aku tuh apa diganti di dunia apa gimana gitu, Mas? Yang orang tua kandung. Bukan yang ini, yang di sini yang Iya, nggak dapat, Mbak, nggak dapat. Oh, berarti kalau misalkan aku menghafal Al-Quran berarti jatuhnya ke orang tua kandung meskipun nggak kenal gitu. Iya. Oh. Apalagi orang tua Anda kafir kan? Yang orang tua angkat kan? Iya. Ya nggak dapat. Orang kafir itu udah jelas tempatnya neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu udah ditetapkan tempatnya. Jadi nggak ada ini nggak nyambung ke sana, Mbak. Iya siap Ustaz. Tapi seandainya misalkan jika mereka qadar Allah diizinkan Allah untuk bersama aku menjadi seiman gitu, tapi tetap beda saudara gitu, tetap dikasih. Dapat dia, dapat karena amal baiknya itu tidak dihilangkan, sedangkan segala dosanya itu yang diampuni oleh Allah. Dapat dia. Berarti jadinya 4 orang tua gitu dapat dua-duanya. Iya, yang berbuat baik kepada Anda dapat. Yang ada hubungannya dengan Anda, membiayai Anda untuk habis Quran, misalnya dapat, semua dapat. Karena gini Tas, aku sempat ada cita-cita gitu pengen menghafal, cuman sempat tersendat karena ia kendala dengan kondisi latar belakang keluarga, takut apa ya ini kalau ngafalin apa ya nggak bisa berbagi gitu loh, maksudnya nggak bisa memberi kejutan, memberi hadiah gitu, pengen kayak orang-orang gitu. Hadiah terbesar dan bayaran yang setimpal untuk kebaikan orang tua angkat itu cuman satu, perkenalkan mereka dengan Islam. Itu bayaran yang paling setimpal. Masya Allah. Serius, itu bayaran yang paling setimpal. Perkenalkan, kalau dengan uang, dengan tenaga itu nggak mampu membayar kebaikan mereka. Tapi yang mampu membayar kebaikan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Perkenalkan mereka dengan Islam. Cuman itu satu-satunya. Ya, jadi gini Mbak, ketika Anda ingin menghafalkan Quran, jangan karena manusia, tapi lakukan itu karena Allah. Jangan hanya karena nggak bisa berbagi dengan orang tua angkat, lalu Anda kendor, salah itu. Yang betul bagaimana lakukan atas pengabdian kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya inna sholati sholatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku hanya untuk Allah saja. Tidak ada untuk orang yang lain, tidak ada. Ya siap Ustaz. Berarti misalkan nih, kalau misalkan sudah diganti niatnya karena Allah, apakah bisa ditambahnya niat supaya bacaan Al-Quran itu menjadi daya ketertarikan buat orang tua angkat yang selama ini mengasuh? Itu motivasi saja, jangan dijadikan niat. Untuk memotivasi boleh, niat hanya karena Allah. Maksud aku tuh kayak apa ya, kayak jarak itu loh, kayak apa sih, apa lupa lagi, kayak wasilahnya gitu maksud aku. Iya, supaya dapat hidayah. Lantunkan dan perdengarkanlah. Insya Allah Allah Maha Besar. Itu ayat Allah itu. Ayat Allah itu ayat yang sangat besar. Jadi lantunkan saja. Lantunkan saja. Selebihnya berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Lantunkan saja di rumah. Insya Allah, mudah-mudahan. Oh yes. Udah Mbak Maria. Terima kasih ya atas waktunya Mbak Maria. Oke, besok lagi tanyanya. Oke. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Iya, sama-sama Mbak. Ini Bang Ibes gercep banget ya. Bukan, iya dah. Berapa Mas? Oke. Lantunkan Yohanes katanya.
Assalamualaikum Mbak De. Kasih kayak mungkin kayak ngompo mamanya anak-anak. Aduh. Ya, untuk ngisi waktu ya untuk Mbak Maria yang di bawah. Jadi tidak dibolehkan dua niat. Niat itu hanya karena Allah. Dengan niat karena Allah, semoga Allah memberikan hidayah. Kesana bolehnya Mbak, ya Mbak Maria ya. Nggak boleh ada aku niat sholat semoga orang tua aku senang. Oh, nggak boleh. Hanya karena Allah saja. Bang Handi, itu kata Mbak yang tadi, yang dari Nigeria, itu katanya Bang Handi nomornya nggak aktif. Enggak. Nah, coba kok Mbak di DM lagi aja ke nomor Bang Handi, barangkali salah nyatet nomor itu. Aktif kok, banyak yang WA ke saya barusan baru aktif. Halo, selamat malam Tawan Lapai. Izin dulu, yang tahu nomorku tolong diketikin Mbak, itu aja di bawah. Teman-teman, ketik lagi di bawah. Lanjut. Mungkin salah catat mungkin. Ya. Ini malah ada Oten yang WA ke gua. Gini, saya percaya Kristen bukan Islam. Percaya kepada Nabi Muhammad Yesus. Kenapa kawin siri tidak benar ajaran agama? Kalau Islam aku apa sih? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan Pak. Kenalkan ya, saya ada di Thailand ya. Ya. Mas dari Thailand. Ini saya juga ada ruangan sendiri. Selalu buat TikTok Live. Ini akun kedua saya. Akun pertama dengan follower sudah 40-an. Dengan dalam 4 bulan masuk Islam 80.000. Saya senang sekali. Indonesia juga ada apologetic Islam. Kami juga skeptik. Oh, Bapak mau ala Pak ya? Bukan, saya Muslim dari lahir, tapi baru praktek sejak usia 18. Kami juga buka ruang untuk debat dengan ateis, dengan Kristen, dengan Buddha di tempat saya. Luar biasa Bapak. Di Thailand. Alhamdulillah, kita juga para apologet sering berdebat. Baru saya tutup ruang saya. Tadi baru saya tutup live, baru turun dari live. Nah, tadi